Bab 3641, Tu Feng di tanah milik klan Zhong. Meskipun malam telah tiba, aula utama tetap terang benderang. Anggota klan berpangkat tinggi, dipimpin oleh Zhong San dan Zhong Si, masing-masing tuan ketiga dan keempat dari klan Zhong, berkumpul di aula. Saudara-saudara dari klan Zhong selalu menjadi topik diskusi bagi orang-orang di kota Skywine. Pemimpin klan dari klan Zhong juga yang tertua di antara saudara-saudara, dia dikenal sebagai Zhongda. Kakak keduanya, ayah Zhong Keki, dikenal sebagai Zhong Er. Berikut ini adalah Zhong San dan Zhong Si. Mereka memiliki saudara perempuan yang dikenal sebagai Zhong Wu, tetapi dia telah mengubah namanya ketika dia bertambah tua. Dia sekarang menikah dengan seorang penatua batin dari Sekte Kabut Tersembunyi. Meskipun posisi sesepuh dalam tidak tinggi di Sekte Kabut Tersembunyi, suami Zhong Wu adalah putra dari tetua tertinggi dari sekte tersebut, Dewa Para Dewa. Untuk alasan ini, Zhong Wu dianggap sebagai es tersembunyi klan Zhong. Meskipun ada banyak orang dari klan Zhong yang memegang posisi tinggi di Sekte Kabut Tersembunyi, karena latar belakang suami Zhong Wu, status mereka lebih rendah. Pada saat ini, Zhong San dan Zhong Si duduk berdampingan. Zhong San memandang anggota yang hadir dengan ekspresi gelap di wajahnya saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Kalian semua seharusnya sudah mendengar berita itu, kan?" Semua orang mengangguk. Meskipun Zhongda dan Zhong Er tidak ada di perkebunan, mereka sudah mendengar berita itu juga. "Kami telah diperintahkan untuk memenangkan pemuda itu, Duan Lingtian, ke pihak kami. Jika gagal, kami akan menghancurkannya," kata Zhong San. Setelah mendengar kata-kata Zhong San, yang lain sedikit terkejut. Mereka berasumsi bahwa mereka akan diperintahkan untuk segera berurusan dengan siswa baru. Mereka tidak menyangka mahasiswa baru tersebut akan diberi kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Pada saat ini, Zhong Si, yang duduk di samping, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir kita tidak akan bisa memenangkannya." Berdasarkan apa yang dikatakan anak itu, Zhong Keki, kepada saya, dan apa yang saya dengar dari akademi, Duan Lingtian agak pintar. Selain itu, pasukan peringkat raja lainnya pasti akan mencoba untuk memenangkannya juga. Jangan lupa anak itu, Zhong Keki, juga mengancamnya. Semua hal dipertimbangkan, akan sulit bagi kami untuk memenangkannya ke pihak kami. Zhong Si, master keempat dari klan Zhong, telah menawar melawan Duan Lingtian dalam lelang klan Zhou setengah bulan yang lalu untuk 3 pil surgawi. Pada akhirnya, Duan Lingtian memenangkan 3 pil surgawi. Pada saat itu, dia telah bertekad untuk membalas dendam dari Duan Lingtian. Namun, ketika dia menyaksikan kekuatan Yuki Yusuan yang menyinggung identitas Duan Qiaoyu, dia buru-buru menepis semua pikiran balas dendam. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa pemuda yang mengajukan tawaran melawannya setengah bulan yang lalu adalah siswa baru yang telah mengusir keponakannya dari halaman kelas terkemuka di Akademi Kabut Tersembunyi. Tidak peduli apa, kita harus mencoba. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika dia menolak, kami akan menghancurkannya. Zhong San berkata dengan suara yang dalam, menurut rumor, Duan Lingtian memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi. Murong Sui Feng pasti akan menyukainya. Kami hanya bisa berharap Murong Sui Feng tidak menerima dia sebagai murid. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Tepat sekali, Murong Sui Feng dikenal terlalu protektif. Saat itu, setelah muridnya dibunuh oleh Raja Dewa dari kelompok bandit peringkat raja, dia menghabiskan 100 tahun memburu mereka sebelum membunuh mereka semua. Bahkan tidak ada satu orang pun yang selamat dari pembantaian itu. Lebih baik kita tidak memprovokasi orang seperti itu, kata Zhong San. Ekspresi para anggota berubah muram ketika mereka mendengar kata-kata Zhong San. "Saya pikir kita tidak mengkhawatirkan apapun," kata Zhong Si sambil menggelengkan kepalanya. Setelah kematian muridnya, Murong Sui Feng telah menyatakan bahwa dia tidak akan menerima murid lagi. Berita itu datang dari Sekte Kabut Tersembunyi itu sendiri, jadi saya pikir informasinya dapat dipercaya. Aku juga pernah mendengar tentang itu. Seorang penatua mengangguk. Dikatakan bahwa dia mengajukan diri untuk datang ke kota Skywine untuk melayani sebagai dekan Akademi Kabut Tersembunyi karena hal itu. Rupanya, dia membutuhkan perubahan lingkungan karena sekte tersebut menyimpan banyak kenangan tentang muridnya. Berdasarkan karakter Murong Sui Feng, aku ragu dia akan kembali pada kata-katanya dan menerima murid baru sekarang. Semua orang mengangguk. Tidak banyak orang di kota Skywine, atau bahkan Akademi Kabut Tersembunyi,
yang ditakuti oleh klan Zong. Namun, Murong Sui Feng adalah salah satu dari sedikit yang mereka takuti. Namun, selama Murong Sui Feng tidak menerima Duan Lingtian sebagai murid, tidak banyak yang bisa dilakukan Murong Sui Feng bahkan jika mereka membunuh Duan Lingtian. Terlebih lagi, tanpa bukti, akan lebih sulit bagi Murong Sui Feng untuk bertindak. Mereka dapat dengan mudah mencari kambing hitam untuk menanggung akibat dari kejahatan mereka. Pada saat yang sama, pasukan peringkat raja lainnya di kota Skywine, termasuk klan Zhou, juga mengadakan pertemuan untuk membahas siswa baru Akademi Kabut Tersembunyi. Kita harus mencoba memenangkan Duan Lingtian ke pihak kita. Dengan seorang jenius seperti dia pasti akan mencapai hal-hal hebat begitu dia bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Selama dia mau, kami akan menyetujui semua persyaratannya. Pasukan peringkat raja bertekad untuk memenangkan Duan Lingtian ke pihak mereka. Lagi pula, mengingat bakat bawaannya, keterampilan pemahaman, dan usianya, dia adalah keajaiban terbaik bahkan di sekte seperti Sekte Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian bahkan belum berusia 2.800 tahun, tetapi dia telah memahami 3 kedalaman Fus, salah satu dari 4 taos surga dan bumi, dan juga merupakan dewa perantara. Satu-satunya orang yang sebanding dengan Duan Lingtian adalah kandidat yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin sekte masa depan dari Sekte Kabut Tersembunyi. Sementara kota Skywine masih gempar, ketenangan berangsur-angsur kembali ke Akademi Kabut Tersembunyi. Pada saat ini, di kedalaman Akademi Kabut Tersembunyi, sesosok terlihat duduk di atas pavilion. Sosok itu sedang meminum anggur langsung dari botolnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sosok itu milik seorang pria parubaya yang tampan mengenakan jubah putih yang elegan. Rambut panjangnya tergerai, berkibar di udara malam. Pria parubaya yang tampan itu tidak lain adalah Murong Sui Feng, dekan Akademi Kabut Tersembunyi. Kuaner, keajaiban luar biasa bergabung dengan Akademi hari ini. Hari pertama dia bergabung dengan Akademi bahkan belum berakhir, tetapi dia sudah membuktikan dirinya sebagai siswa terkuat di Akademi. Dia benar-benar luar biasa, bahkan lebih dari Anda. Jika Anda masih ada, saya pasti akan menerimanya sebagai murid saya sehingga dia akan menjadi saudara junior Anda. Sayangnya, tidak peduli bagaimana Penatua Yun Hui membujukku, aku tidak akan menerimanya sebagai murid. Aku akan membiarkan orang-orang tua di sekte memperebutkan dia di masa depan. Faktanya, dia mungkin bahkan belum akan memasuki sekte sebelum orang-orang tua itu mengirim orang-orang mereka ke sini untuk memenangkannya terlebih dahulu. Petik 2. Akademi Kabut Tersembunyi didirikan oleh Sekte Kabut Tersembunyi. Murong Sui Feng, sebagai dekan, secara alami bertanggung jawab atas semua urusan akademi. Ada aturan di akademi, tidak peduli seberapa luar biasa seorang siswa, mereka harus berusia setidaknya 3.000 tahun sebelum mereka dapat bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Anggota sekte juga dilarang merekrut siswa terlebih dahulu karena takut mengganggu mereka dari kultivasi mereka. Namun demikian, ada banyak yang akan menemukan jalan keluar dari aturan. Misalnya, beberapa dari mereka akan mengirim orang-orang mereka untuk merekrut siswa. Ini telah terjadi berkali-kali dalam sejarah Akademi Kabut Tersembunyi. Setelah mendapatkan hak untuk tinggal di halaman kelas terkemuka, Duan Lingtian kembali untuk berkultivasi. Dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi di luar dan juga tidak tertarik untuk mendengar apa yang terjadi di luar. Tidak ada yang mengganggunya untuk waktu yang lama sampai. Ketukan, ketukan. Duan Lingtian yang tiba-tiba terbangun dari kultivasinya mengerutkan kening. Dia bergumam, kurasa ini bukan waktunya untuk uji coba siswa bintang 10, kan? Akademi Kabut Tersembunyi memiliki uji coba untuk siswa dari semua peringkat. Mereka diadakan cukup sering untuk meningkatkan kemampuan tempur siswa. Biasanya, uji coba ini akan diadakan di luar akademi di daerah pegunungan yang dikuasai oleh binatang buas dan monster. Sejauh yang dia tahu, persidangan terakhir untuk siswa bintang 10 diadakan baru-baru ini sehingga tidak mungkin ada yang lain sekarang. Berderak, ketika Duan Lingtian membuka pintu, dia melihat 2 orang melayang di atas pintu masuk halaman. Orang pertama adalah seorang pria jangkung mengenakan jubah biru dan coklat yang tampak berusia 30-an. Kulitnya seperti batu giok, dan dia memiliki sepasang alis yang lebat. Dia menatap Duan Lingtian dengan saksama saat Duan Lingtian berjalan keluar. Orang kedua adalah seorang pemuda berjubah hijau. Setelah melihat Duan Lingtian, dia bertanya dengan sedikit penghinaan, "Kamu Duan Lingtian?"
Duan Lingtian melirik pemuda berpakaian hijau dan bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Pemuda berpakaian hijau itu memandang Duan Lingtian tanpa ekspresi dan berkata, saya Tu Feng, seorang murid terdalam dari Sekte Kabut Tersembunyi. Tuanku adalah tetua batin kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi. Dia ingin menerima Anda sebagai murid. Ketika Anda memasuki sekte, Anda dapat menggunakan mutiara jiwa ini untuk menghubungi saya, dan saya akan membawa Anda untuk bertemu dengannya. Setelah Tu Feng selesai berbicara, dia melemparkan mutiara jiwa ke Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian melambaikan tangannya, mengirim mutiara jiwa kembali ke Tu Feng sebelum dia berkata, tidak, terima kasih. Bahkan jika saya bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi di masa depan, saya tidak punya rencana untuk mengakui seorang master. Tolong ucapkan terima kasih kepada Penatua Batin kedua atas tawarannya. Petik 2. Bab 3642, Ramuan Surgawi Tanda Naga, Ekspresi Tu Feng menjadi gelap ketika Duan Lingtian mengembalikan mutiara jiwa kepadanya. Matanya berkilat dingin ketika dia berkata, Duan Lingtian, apakah kamu akan menginjak-injak martabat saya dan tuan saya dengan menolak kami? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Duan Lingtian mengangkat bahu sambil berkata, aku akan memutuskan jalan yang akan aku ambil dalam hidup. Tidak perlu orang lain ikut campur. Tu Feng bertanya dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan menyerangmu? Dengan itu, aura kehancuran menyapu tubuh Tu Feng. Jelas, dia telah memahami hukum kehancuran. Terlebih lagi, berdasarkan energi surgawi yang muncul dari tubuhnya, dia adalah Raja para Dewa. Tu Feng, murid utama dari sesepuh batin kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi, adalah Raja Dewa yang belum sempurna. Dia belum mencapai usia 10.000. Meskipun dia bukan yang paling menonjol di antara generasi muda, dia masih dianggap agak luar biasa. Oh, jadi kamu berani menyerangku di Akademi Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian tersenyum mengejek. Tidak ada rasa takut untuk terlihat di matanya sama sekali saat dia melihat Tu Feng. Dia sudah membiasakan diri dengan aturan akademi. Orang luar dilarang masuk tanpa izin ke akademi. Yang paling penting, mereka yang melukai siswa di halaman akademi akan dihukum mati. Meskipun anggota Sekte Kabut Tersembunyi mungkin bisa masuk ke Akademi Kabut Tersembunyi, itu tidak berarti mereka bisa dengan mudah menyerang para siswa. Menyerang atau membunuh murid tanpa alasan yang baik dapat dihukum mati. Tu Feng, yang telah kehilangan ketenangannya, hendak menyerang Duan Lingtian ketika seorang pemuda lain tiba-tiba memanggil, kakak senior sulung. Pemuda berpakaian abu-abu melangkah keluar dari belakang Tu Feng sebelum dia berkata melalui transmisi suara, kakak sulung, ada aturan di akademi. Bahkan murid dari Sekte Kabut Tersembunyi tidak dibebaskan dari hukuman jika ketahuan melanggar aturan. Kita akan dibunuh jika kita menyerang atau membunuh seorang siswa. Banyak murid dijatuhi hukuman mati karena melanggar aturan ini. Salah satunya bahkan adalah murid dari Penatua Tertinggi. Tetua tertinggi bahkan tidak berani memprotes ketika wakil pemimpin sekte mengeksekusi muridnya. Bahkan, dia bahkan meminta maaf sebesar-besarnya kepada wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte yang disebutkan oleh pemuda berpakaian abu-abu itu tidak lain adalah Murong Sui Feng, yang juga dekan Akademi Kabut Tersembunyi. Setelah mendengar kata-kata ini, Tu Feng kembali ke akal sehatnya. Dia menahan energinya saat dia melihat Duan Lingtian dengan dingin. Duan Lingtian, cepat atau lambat Anda akan bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda. Saya harap Anda akan dapat hidup sampai saat itu. Tu Feng mencibir ketika dia selesai berbicara. Dia telah menerima berita tentang Duan Lingtian yang menyinggung klan Zong, pasukan peringkat raja di kota Skywine. Dengan pemahamannya tentang klan Zong, dia tahu mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia pikir ada kemungkinan yang agak tinggi bahwa Duan Lingtian akan mati bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian menyaksikan tanpa ekspresi sebagai Tu Feng sebelum dia kembali ke kultivasinya. Selama waktu ini, banyak orang dari Sekte Kabut Tersembunyi datang ke Akademi Kabut Tersembunyi untuk mencari Duan Lingtian. Namun, dia bahkan tidak membuka pintu. Dia tinggal di balik pintu tertutup, berkultivasi. Dia hanya meninggalkan gedung dan halaman pada hari persidangan untuk siswa bintang 10. Sebelum berangkat ke persidangan, Paviliun 10 bintang akan mendistribusikan pil surgawi yang dapat memulihkan energi dan menyembuhkan cedera kepada para siswa. Secara alami,
Pil yang didistribusikan ke siswa 10 bintang tidak sama dan didistribusikan sesuai dengan peringkat mereka. Siswa 10 bintang dibagi menjadi beberapa peringkat sesuai dengan halaman tempat mereka tinggal. Tak perlu dikatakan, semakin baik tingkat halaman seseorang, semakin baik pil yang akan diterima seseorang. Misalnya, pil yang akan diterima Duan Lingtian adalah pil dewa kelas tertinggi di antara semua siswa bintang 10. Ketika Duan Lingtian memasuki pavilion 10 bintang, dia tidak menarik banyak perhatian. Tidak banyak yang mengenalinya, namun, segalanya berubah begitu dia melangkah ke aula 10 bintang, menyebabkan kehebohan. Ini Duan Lingtian, ia di sini. Setelah berbulan-bulan, Duan Lingtian akhirnya muncul. Pada saat ini, Liu Jin melangkah maju dengan ekspresi gelisah di wajahnya sebelum dia memaksakan senyum dan berkata, "Kamu akhirnya di sini." Duan Lingtian mengangguk dan tersenyum. "Apakah kamu datang untuk mengumpulkan pil surgawi juga?" "Ya." Liu Jin merasa lega saat melihat sikap Duan Lingtian terhadapnya tidak berubah. Senyum di wajahnya tidak lagi terlihat dipaksakan. Duan Lingtian. Pada saat ini, salah satu kenalan Duan Lingtian berjalan mendekat. Itu Ding Yan yang dia kalahkan sebelumnya. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan juga. Karena Ding Yan telah membantunya sebelumnya, kesannya tentang Ding Yan tidak buruk. Ketika Ding Yan tiba di depan Duan Lingtian, ekspresinya serius ketika dia berkata melalui transmisi suara, "Saya menyarankan Anda untuk melewati persidangan kali ini. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika Anda tidak berpartisipasi dalam persidangan. Lagi pula, tidak ada seorang pun di akademi yang meragukan kekuatanmu. Dalam keadaan normal, itu wajib bagi siswa untuk berpartisipasi dalam persidangan. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari akademi kabut tersembunyi." Namun, dengan bakat dan pemahaman bawaan Duan Lingtian, Ding Yan percaya pengecualian akan dibuat untuk Duan Lingtian. Menurutnya, akademi kabut tersembunyi pasti akan merasa enggan untuk mengeluarkan keajaiban seperti itu. "Mengapa?" Duan Lingtian bertanya. "Hei, berhenti berpura-pura bodoh," kata Ding Yan, agak kesal, "semua orang di kota Skyline tahu kau telah menyinggung klan Zong. Jika Anda berpartisipasi dalam persidangan, klan Zong pasti akan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Selain itu, mungkin ada pasukan peringkat raja lain yang akan menyakitimu untuk menyalahkan klan Zong juga." Suara Ding Yan menjadi semakin serius saat dia mencapai akhir kata-katanya. "Mereka sangat berani. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka punya nyali untuk menyerang saya setelah saya meninggalkan sekte untuk persidangan?" Duan Lingtian mengangkat alis. Meskipun itu tidak sepenuhnya tidak terduga, dia tidak berpikir klan Zong akan berani menyerang seorang siswa bintang 10 selama persidangan. Dalam keadaan normal, mereka secara alami tidak berani melakukan hal seperti itu, kata Ding Yan sambil menggelengkan kepalanya. Namun, selama persidangan, siswa akan dipisahkan dari guru yang memimpin tim mereka. Mereka yang berasal dari klan Zong atau pasukan peringkat raja lainnya hanya perlu bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Setelah menyingkirkan bukti, siapa yang tahu mereka membunuhmu? Kata-kata Ding Yan berhasil menggoyahkan Duan Lingtian, yang bertekad untuk tumbuh lebih kuat sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia mulai mempertimbangkan saran Ding Yan. Ketika sebuah pikiran muncul di benaknya, dia bertanya, "Sejauh yang saya tahu, mereka yang lebih kuat dari Raja Dewa tidak bisa memasuki tempat percobaan, kan?" "Tepat sekali." Ding Yan mengangguk. "Ada formasi di pinggiran halaman. Alarm akan berbunyi jika Raja Dewa atau mereka yang lebih kuat muncul. Namun, formasi tidak melakukan apapun untuk mengusir dewa-dewa tingkat lanjut. Pasukan peringkat raja di kota Skyline ini tidak kekurangan dewa tingkat lanjut di peringkat masing-masing. Saya tahu Anda cukup kuat untuk menangani dewa tingkat lanjut. Namun, apakah Anda pikir Anda akan dapat menghadapi sekelompok dewa tingkat lanjut pada saat yang sama? Tidak peduli seberapa kuat kamu, akan sulit bagimu untuk menghadapi semuanya sekaligus." Duan Lingtian bertanya lagi. "Jadi kamu yakin tidak mungkin bagi Raja Dewa untuk memasuki lapangan percobaan untuk menyakitiku?" Ding Yan mengangguk. "Tepat sekali. Guru akan menjadi kita sampai kita memasuki lapangan percobaan, mereka juga cukup kuat. Selama kamu tidak meninggalkan tempat percobaan, mustahil bagi Raja Dewa atau mereka yang lebih kuat untuk mendapatkanmu." Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati setelah mendengar kata-kata Ding Yan. Dengan itu, dia memutuskan untuk melanjutkan dan berpartisipasi dalam persidangan.
Akan terlalu merepotkan untuk melewatkan uji coba kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, dia harus menemui dekan untuk mendapatkan izin dekan untuk melewatkan sidang. Selain itu, jika seseorang berada di peringkat teratas, dia akan dihadiahi banyak harta langka. Secara alami, hadiah ini hanya berguna untuk dewa biasa. Mereka tidak berpengaruh pada Kings of Gods atau mereka yang lebih kuat. Apa hadiah untuk uji coba kali ini? Duan Lingtian bertanya pada Ding Yan. Duan Lingtian mengetahui bahwa hadiah untuk percobaan 10 bintang kali ini adalah ramuan surgawi tanda naga yang dapat membantu meningkatkan basis budidaya dewa biasa. Efeknya tidak sebaik efek dari 3 pil surgawi yang dia peroleh dari pelelangan, tapi itu masih berguna. Karena dia sudah mengkonsumsi 3 pil surgawi, bahkan jika dia berhasil mendapatkan 3 pil lagi, itu tidak lagi berpengaruh padanya. Sebaliknya, ramuan surgawi tanda naga yang belum pernah dia coba sebelumnya pasti akan membantunya berkembang. Bahkan jika pil surgawi tanda naga tidak dapat membantu saya untuk segera menerobos, itu masih akan membawa langkah lebih dekat untuk menjadi dewa tingkat lanjut. Duan Lingtian semakin bertekad untuk mendapatkan hadiah. Duan Lingtian telah mempertimbangkan ancamannya. Bahkan jika klan Zong atau pasukan tingkat raja lainnya mengirim sekelompok dewa tingkat lanjut untuk menghadapinya, dia yakin dia akan mampu menghadapi mereka selama dia keluar dengan kekuatan. Jika dia terpojok, dia selalu bisa menggunakan artefak sucinya yang menonjol, pedang indah 7 lubang. Sekarang dia telah menjadi dewa perantara, dia bisa memanfaatkan lebih banyak kekuatan pedang. Terlebih lagi, artefak soul dari Seven Orifice Swords Exquisite Sword, Huanger, juga menjadi lebih kuat. Ketika Ding Yan melihat Duan Lingtian tergoda oleh Dragon Mark Divine Heron dan bermaksud untuk berpartisipasi dalam persidangan, dia berkata lagi, Duan Lingtian, jika Anda benar-benar menginginkan ramuan surgawi tanda naga, Anda bisa memintanya dari dekan. Dia pasti akan memberikannya kepada Anda mengingat bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda. Tidak perlu bagi Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk itu. Bab 3643, Ujian Siswa 10 Bintang, minta 1 dari dekan. Duan Lingtian sedikit tergoda oleh solusi Ding Yan. Namun demikian, dia pada akhirnya menolak saran itu. Lagi pula, jika dia melakukan itu, dia akan berutang budi pada Murong Sui Feng. Dia tidak suka karena nikmat. Pada akhirnya, dia berkata dengan senyum tipis, saya masih berencana untuk berpartisipasi dalam persidangan. Kamu, Ding Yan berpikir untuk membujuk Duan Lingtian lagi, tetapi ketika dia melihat tatapan tegas Duan Lingtian, dia menyerah. Pada akhirnya, dia hanya berkata, kalau begitu, mari kita tetap bersama selama persidangan. Pasukan tingkat raja itu akan menahan diri jika aku bersamamu. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Ding Yan buru-buru menambahkan, jangan salah paham. Saya tidak mencoba menggunakan Anda untuk mendapatkan poin percobaan. Saya yakin Anda pernah mendengar bahwa hanya mereka yang membunuh monster yang akan diberikan poin. Ding Yan khawatir Duan Lingtian mungkin salah memahami niatnya ketika dia mengusulkan ide ini sehingga dia dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri. Mereka akan menahan diri karena kamu. Duan Lingtian memandang Ding Yan dengan bingung. Kemudian, dia berkata sambil tertawa, jika ingatanku benar, aku mengalahkanmu. Ding Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, saya tidak mengatakan mereka takut dengan kekuatan saya. Maksud saya identitas saya mungkin membuat mereka berhenti. Identitasmu. Duan Lingtian mengangkat alis saat dia menatap Ding Yan dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan identitasmu? Lagi pula, jika identitas Ding Yan bisa membuat pasukan peringkat raja di kota Skywine menahan diri untuk tidak bertindak, dia tidak harus tinggal di halaman kelas primitif. Ketika saatnya tiba, Anda akan melihat sendiri, kata Ding Yan samar-samar, jelas enggan untuk berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Duan Lingtian tidak mengejar masalah ini. Selain itu, tidak masalah baginya apa identitas Ding Yan karena dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan sangat baik. Selama tidak ada Raja Dewa di tempat percobaan, dia yakin akan menjaga dirinya tetap aman. Dia bahkan mungkin tidak harus lari dari sekelompok dewa tingkat lanjut. Ini berarti jika dia tidak bisa berurusan dengan mereka, dia masih bisa melarikan diri dari mereka dengan mudah. Bagaimanapun, terima kasih atas kebaikanmu. Duan Lingtian mengangguk ke Ding Yan sebelum dia maju untuk mengumpulkan pil surgawinya. Duan Lingtian hendak kembali ke halamannya setelah mengumpulkan pil surgawi ketika Duan Lingtian berbalik,
dia melihat seorang pemuda berpakaian cian dengan tubuh sedang dan penampilan biasa bergegas ke arahnya. Apa yang bisa saya bantu? Duan Lingtian tidak mengenali pemuda berpakaian cian. Pada saat yang sama, transmisi suara ding yang berdering di telinga Duan Lingtian. Dia adalah Zhong Heliang, anggota dari klan Zhong. Namun, dia bukan murid garis klan. Oleh karena itu, statusnya di klan tidak bisa dibandingkan dengan Zhong Keki sama sekali. Zhong Heliang berkata dengan sungguh-sungguh begitu dia tiba di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku telah dikirim oleh klan Zhong untuk mengungkapkan ketulusan kami. Jika Anda bersedia bergabung dengan klan kami dan bersumpah menggunakan sumpah darah hati iblis untuk setia kepada klan akan melupakan konflik Anda dengan Tuan Muda Keki. Sebaliknya, Zhong Heliang menggunakan keheningan untuk memperjelas ancamannya. Kalau tidak apa, Duan Lingtian melirik Zhong Heliang dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah klanmu akan membunuhku hanya karena aku merebut halaman kelas terkemuka dari Zhong Keki? Jangan lupa bahwa saya mendapatkan hak untuk menempati halaman kelas terkemuka itu menurut aturan Akademi Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian, kamu kuat dan berbakat. Saya yakin Anda pernah mendengar pepatah, orang bijak tahu kapan harus tunduk pada takdir, kata Zhong Heliang sambil menggelengkan kepalanya, ini saran saya untuk Anda. Tolong beri saya jawaban sebelum dimulainya persidangan. Ini adalah mutiara jiwaku. Ketika Zhong Heliang menyerahkan mutiara jiwanya kepada Duan Lingtian tentu saja menolak. Aku tidak membutuhkannya. Sangat baik. Zhong Heliang tidak lagi berusaha membujuk Duan Lingtian. Dia pergi setelah meletakkan mutiara jiwanya. Begitu dia berbalik, seringai muncul di wajahnya. Ketika dihadapkan dengan Duan Lingtian, dia tidak berani berlebihan. Bagaimanapun, dia sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Sebelum Duan Lingtian bisa pergi lagi, beberapa orang dari pasukan peringkat raja di kota Skywine melangkah maju satu demi satu untuk menyampaikan undangan atas nama pasukan yang mereka miliki. Ini termasuk anggota klan Zhou. Berbeda dengan klan Zhong, mereka tidak membuat tuntutan berlebihan seperti mengharuskan Duan Lingtian untuk bersumpah atas sumpah darah hati iblis. Tidak masalah bagi mereka jika dia hanya tinggal di pasukan sementara, itu masih akan menguntungkan mereka. Sayangnya, Duan Lingtian menolak mereka. Lagi pula, dia sudah punya rencana. Dia sekarang berada di Akademi Kabut Tersembunyi, akan bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi tingkat penguasa di masa depan. Tidak masuk akal baginya untuk bergabung dengan pasukan peringkat raja sekarang. Uji coba untuk siswa 10 bintang di Akademi Kabut Tersembunyi diadakan setiap tahun. Hadiah akan diberikan kepada siswa terbaik dalam uji coba. Mirip dengan masa lalu, Akademi Kabut Tersembunyi memberikan banyak hadiah menarik. Yang terbaik di antara mereka adalah ramuan surgawi tanda naga. Pada saat ini, sekelompok siswa 10 bintang sedang mengobrol di depan paviliun 10 bintang sementara mereka menunggu untuk berangkat ke persidangan. Akademi tahun ini cukup pelit. Tahun lalu, Akademi menghadiahi siswa terbaik dengan 3 pil surgawi. Namun, tahun ini mereka hanya memberikan ramuan surgawi tanda naga. Tepat sekali, meskipun efeknya sama, kemanjuran Dragon Mark Divine Herb tidak dapat dibandingkan dengan pil Divine. Apa itu penting? Lagi pula, Anda tidak akan mendapat peringkat pertama dalam uji coba. Bagaimanapun, hadiah untuk tempat kedua dan ketiga lebih baik tahun ini sehingga semuanya seimbang. Uji coba akan berlangsung selama 3 bulan setelah siswa 10 bintang memasuki lapangan uji coba yang biasanya terletak di daerah pegunungan terpencil yang dikuasai oleh binatang buas dan monster. Terlepas dari berapa banyak monster yang terbunuh, sepertinya tidak pernah ada kekurangan mereka di tempat percobaan. Ini karena Sekte Kabut Tersembunyi sering menangkap monster dan melepaskannya di tempat percobaan. Mirip dengan sebelumnya, sebelum dimulainya persidangan, anggota Sekte Kabut Tersembunyi telah melepaskan sejumlah besar monster di tempat percobaan. Pada saat ini, Duan Lingtian juga berdiri di antara kerumunan, menunggu untuk dibawa ke tempat persidangan. Ding Yan yang berdiri di samping Duan Lingtian berkata, aturan percobaannya adalah. Duan Lingtian mengetahui bahwa tempat percobaan untuk siswa 10 bintang disebut hutan monster. Token poin akan diberikan kepada semua siswa hanya beberapa saat sebelum mereka memasuki lapangan percobaan untuk mencegah siswa menyontek. Poin akan diberikan saat darah monster menyentuh token. Poin yang diperoleh bervariasi sesuai dengan jenis monster yang dibunuh.
Anggota Sekte Kabut Tersembunyi telah membentuk formasi di hutan yang akan memastikan poin hanya akan diberikan dengan membunuh monster yang telah mereka lepaskan di sana. Formasi dapat mendeteksi jika monster baru-baru ini berada di cincin spasial atau dunia kecil dan hanya memberikan poin pada darah yang menyentuh token dari monster dalam waktu 15 menit setelah pembunuhan. Hal ini untuk menghindari siswa melakukan kecurangan. Para guru dari Akademi Kabut Tersembunyi juga akan berpatroli di tempat percobaan sebelum dimulainya percobaan untuk memastikan tidak ada orang luar di dalam. Sayangnya, metode ini tidak mudah. Lagi pula, Akademi Kabut Tersembunyi tidak bisa sepenuhnya mencegah orang luar memasuki tempat percobaan. Hanya mereka yang berada di level Kings of Gods atau di atas yang dilarang memasuki tempat percobaan. Ding Yan berkata, The Point Tokens tidak hanya mengakui pemiliknya, tetapi juga mengakui hukum yang dipahami pemiliknya. Oleh karena itu, kamu hanya bisa mendapatkan poin dengan menggunakan hukum yang kamu pahami untuk membunuh monster. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Ding Yan, dia merasa bahwa Akademi Kabut Tersembunyi benar-benar berusaha keras untuk memastikan para siswa tidak dapat menipu bahkan jika itu tidak sepenuhnya aman. Dia pikir akan lebih mudah jika Akademi secara langsung melarang orang luar memasuki tempat percobaan daripada hanya melarang mereka yang setingkat atau di atas Raja Dewa. Ketika dia bertanya kepada Ding Yan tentang hal itu, Ding Yan mengatakan bahwa Akademi berpikir lebih aman untuk meletakkan formasi yang membatasi mereka yang berada di atau di atas level Raja Dewa. Lagi pula, banyak Raja Dewa atau mereka yang lebih kuat yang ahli dalam formasi dapat dengan mudah menonaktifkan formasi umum yang melarang orang lain masuk. Selain itu, meskipun Ding Yan menggunakan kata membatasi, pada kenyataannya, formasi saat ini tidak dapat membatasi Raja Dewa atau mereka yang lebih kuat sama sekali. Itu hanya akan membunyikan alarm jika mereka yang berada di atau di atas level Kings of Gods mendekati atau memasuki lapangan percobaan. Selain itu, tidak ada master formasi di Sekte Kabut Tersembunyi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan penggunaan beberapa batasan untuk menurunkan kemungkinan curang. Pada saat ini, di salah satu sudut, seorang pemuda berpakaian abu-abu mendekati Hong Jun. Dia melihat sosok berpakaian ungu di kejauhan dengan mata berbinar ketika dia bertanya kepada Hong Jun, "Hong Jun, kamu dikalahkan olehnya?" Tanda tanya, apakah dia benar-benar kuat? Bab 3644, berangkat ke tempat percobaan. Hong Jun melirik pemuda berpakaian abu-abu sebelum bertanya tanpa nada, "Ada mutiara gambar mengambang di paviliun 10 bintang yang merekam pertarunganku dengan Duan Lingtian. Apa kau tidak melihatnya?" Pemuda berpakaian abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Saya baru keluar dari kultivasi tertutup saya 2 hari yang lalu. Ketika saya pergi untuk menerima pil surgawi di paviliun 10 bintang, tetapi beberapa mutiara gambar mengambang yang merekam pertarungan Anda semuanya tidak tersedia. Siswa 10 bintang dapat meminjam mutiara gambar mengambang dari paviliun 10 bintang dengan kredit. Kredit umumnya dapat diperoleh melalui uji coba. Poin digunakan untuk peringkat uji coba dan akan diubah menjadi kredit setelah uji coba. Kredit itu seperti mata uang di Akademi Kabut Tersembunyi. Hanya kredit yang dapat digunakan untuk transaksi dengan Akademi. Di Akademi Kabut Tersembunyi, seseorang dapat meminjam metode kultivasi, mutiara gambar mengambang, dan membeli semua jenis pil surgawi, buah surgawi, ramuan surgawi, dan artefak menggunakan kredit. Kredit juga tidak dapat dipindah tangankan. Ini untuk mencegah siswa yang lebih kuat dari mengancam orang lain untuk mentransfer kredit kepada mereka. Pemuda berpakaian abu-abu itu bertanya lagi, "Kudengar dia tidak menggunakan artefak suci apapun selama pertarungan, tapi kamu nyaris tidak menahan serangannya dengan artefak sucimu. Karena kamu tahu apa yang terjadi, apakah perlu bertanya lagi padaku?" Hong Jun berkata tanpa nada, "Hei Yiping, jika kamu benar-benar ingin tahu tentang kekuatannya, mengapa kamu tidak menantangnya? Dia tinggal di halaman kelas terkemuka sekarang. Pergi ke paviliun dan minta pemberitahuan tantangan." Hei Yiping setenar Hong Jun di Akademi Kabut Tersembunyi. Kekuatannya sebanding dengan Hong Jun. Namun, mirip dengan Hong Jun, karena latar belakangnya yang biasa, dia tidak bisa menempati halaman kelas atas meskipun dia kuat. Karena alasan ini, ia berteman baik dengan Hong Jun. Setelah mendengar kata-kata Hong Jun, Hei Yiping berkata dengan marah, "Dasar. Apakah Anda benar-benar ingin melihat saya membodohi diri sendiri dengan sangat buruk?" Tenang, itu lelucon. Karena dia menguasai 3 kedalaman fus dari hukum ruang angkasa,
kita tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika kita bergabung, apalagi melawannya secara individu, kata Hong Jun. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Ekspresinya langsung berubah serius. Dia tidak akan pernah melupakan pertempuran di mana dia benar-benar dikalahkan oleh seseorang yang jauh lebih muda darinya. Pada saat yang sama, seseorang memanggil, Duan Lingtian. Seorang pria muda mengenakan jubah halus muncul di depan Duan Lingtian. Ekspresi tekad bisa terlihat di wajahnya. Matanya cerah, dan rambutnya keriting. Penampilannya agak berbeda, dan auranya lembut, membuat orang mengingatnya hanya dengan pandangan sekilas. Duan Lingtian berpikir bahwa penampilan orang itu adalah salah satu yang paling unik yang pernah dilihatnya. Halo, saya Ho Qingning. Pemuda itu memperkenalkan dirinya dengan senyum di wajahnya sebelum Duan Lingtian bisa berbicara. Ho Qingning. Duan Lingtian tidak asing dengan nama ini. Ketika dia pertama kali tiba di Akademi Kabut Tersembunyi, Liu Jin telah menyebutkan nama ini. Oleh karena itu, dia tahu Ho Qingning adalah salah satu dari dua orang yang berhak mendapatkan hak untuk tinggal di halaman kelas terkemuka. Apalagi latar belakangnya juga tidak buruk. Dia adalah putra dari pemimpin sekte dari pasukan peringkat raja, Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk untuk memberi salam. Duan Lingtian, saya mendengar tentang Anda setelah saya keluar dari kultivasi tertutup. Saya pikir kita bisa belajar satu sama lain, tetapi kemudian, saya menemukan Anda berada dalam kultivasi tertutup, kata Ho Qingning. Dia jelas sangat terbuka. Dia terus berkata, meskipun aku bukan tandinganmu, sebagai seseorang yang juga memahami hukum ruang, aku ingin bertukar wawasan. Tidak setiap hari saya bertemu seseorang yang tidak hanya lebih muda tetapi juga lebih kuat dari saya yang juga memahami hukum ruang. Anda tidak akan meremehkan untuk bertukar wawasan dengan saya hanya karena saya lebih lemah dari Anda, kan? Duan Lingtian tersenyum tipis ketika dia menjawab, kita bisa melakukannya setelah persidangan. Meskipun Duan Lingtian hanya bertemu Ho Qingning, berdasarkan kata-kata Liu Jin, dia memiliki kesan yang cukup baik tentang dia. Selain itu, interaksi singkatnya dengan Ho Qingning sekarang juga meningkatkan kesannya tentang Ho Qingning. Baik, aku akan mencarimu setelah sidang berakhir. Mata Ho Qingning berbinar setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan pergi. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan tatapan jahat datang dari arah di mana Ho Qingning pergi. Dia bahkan tidak perlu waktu untuk menebak siapa orang itu. Dia tahu itu adalah Zhong Keki, murid garis dari klan Zhong, atau dikenal sebagai pangeran kecil dari klan Zhong, yang telah dia kalahkan. Berdiri di sebelah Zhong Keki adalah Zhong Heliang yang telah mendekati Duan Lingtian sebelumnya atas nama klan Zhong. Dia telah mencoba mengancam Duan Lingtian untuk bergabung dengan klan atau mati. Pada saat ini, bagus, semua orang ada di sini. Sebuah suara keras terdengar di udara sebelum sesosok muncul di udara. Itu milik seorang pria yang menyendiri dan bermartabat yang tingginya lebih dari 2 meter. Dia tiba-tiba muncul dari udara tipis. Begitu pria itu muncul, Ding Yan bertanya, Duan Lingtian, ini seharusnya pertama kalinya Anda bertemu guru Yuqian-san, kan? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Meskipun dia telah bertemu banyak guru, dia belum pernah bertemu pria di depannya sejak dia bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi. Pria ini membuatnya merasakan bahaya yang tidak dirasakan oleh guru manapun. Aura pria itu misterius dan tak terduga. Guru Yuqian-san adalah salah satu guru terkuat di Akademi. Kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah dekan. Dia dikatakan sekuat guru Yun Hui dan guru Tang Hao, jelas Ding Yan, ketiganya, tidak termasuk dekan, adalah 3 guru terkuat di Akademi Kabut Tersembunyi. Mereka semua adalah raja para dewa tingkat lanjut. Dia biasanya tidak sering muncul di akademi, dan kami biasanya hanya melihatnya selama persidangan. Dia akan membawa kita ke tempat percobaan untuk memastikan keselamatan kita. Bagaimanapun, kami dianggap sebagai murid dalam dari Sekte Kabut Tersembunyi sebagai murid 10 bintang dan dihargai oleh sekte tersebut. Sejujurnya, aku berharap beberapa dari pasukan peringkat raja itu cukup bodoh untuk mengirim Raja Dewa untuk membunuhmu. Saat alarm dari formasi berdering, aku ingin melihat guru Yuqian-san membunuh mereka. Seringai terlihat di wajah Ding Yan ketika dia menyebutkan pasukan tingkat raja yang mungkin keluar untuk mendapatkan Duan Lingtian. Yuqian-san. Ketika Duan Lingtian memandang Yuqian-san, dia melihat Yuqian-san sudah menatapnya.
Yukian San tersenyum dan mengangguk pada Duan Lingtian sebelum dia berkata dengan keras, "Kudengar ada murid baru yang sangat berbakat di antara kalian semua. Dia sudah dikenal sebagai murid terkuat dari Akademi Kabut Tersembunyi." Dengan kata-kata ini, hampir semua mata siswa 10 bintang beralih ke Duan Lingtian secara bersamaan. Namun, jangan merasa putus asa, Yukian San melanjutkan, "Siswa baru mungkin kuat, tapi dia tidak berpengalaman. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti uji coba sehingga kalian semua masih memiliki kesempatan untuk menempati peringkat di depannya." Banyak mata siswa berbinar setelah mendengar kata-kata ini. Secara khusus, mata Hong Jun, Ho Qingning, dan He Yiping bersinar cerah dengan harapan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka benar-benar berharap mereka bisa melampaui Duan Lingtian dalam persidangan. "Kami akan berangkat ke tempat percobaan ketika 3 guru lainnya tiba," kata Yun Qiansan. Hanya butuh beberapa menit sebelum 3 guru lainnya tiba. Duan Lingtian juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. "Ayo pergi." Begitu suara Yukian San jatuh, puluhan orang melompat ke udara. Yukian San memimpin sementara ada 1 guru di setiap sisi dan 1 guru di belakang. Selama perjalanan mereka, ketiga guru akan melihat Duan Lingtian dari waktu ke waktu. Masing-masing dari mereka memendam niat yang berbeda. Seorang guru secara khusus membuat Duan Lingtian merasa tidak nyaman. Meskipun guru itu tidak bermusuhan, tatapannya sedingin es. Oleh karena itu, dia sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya kepada Ding Yan melalui transmisi suara, apakah dia terkait dengan klan Song. Bab 3645, percobaan dimulai. Ding Yan melirik ke arah yang ditunjukkan Duan Lingtian dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Aku bisa merasakan tatapannya berbeda dari 2 guru lainnya," jawab Duan Lingtian jujur. "Itu guru Zuchun. Istrinya dan istri tuan ketiga dari klan Song adalah teman. Untuk alasan ini, dia sangat dekat dengan klan Song. Dia hampir seperti setengah anggota klan," kata Ding Yan. Dengan ini, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa dia merasakan permusuhan dari tatapan Zuchun. "Jangan khawatir, meskipun dia memiliki hubungan dengan klan Song, dia tidak akan berani melakukan apapun dengan kehadiran guru Yukian San kecuali dia memiliki keinginan mati. Paling-paling, dia akan mengungkapkan lokasi Anda ke klan Song. Meski begitu, tidak mungkin karena klan memiliki Zong Keki dan Zong Heliang untuk memberi mereka informasi semacam ini," kata Ding Yan. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat ini, transmisi suara berdering di benak Duan Lingtian. Itu dari Ho Qingning, seorang siswa dengan latar belakang yang baik yang tinggal di halaman kelas terkemuka. "Duan Lingtian, klan Zong pasti akan menggunakan persidangan untuk melawanmu. Sebelum sidang, saya telah berbicara dengan orang tua saya dan mengatakan kepada mereka untuk mengirim beberapa orang ke pengadilan sehingga mereka dapat melindungi Anda jika Anda dalam bahaya jika Anda bersedia. Lagi pula, aku tidak ingin kamu mati. Saya akan memiliki 1 lawan yang lebih sedikit untuk dipelajari dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan diri." Duan Lingtian tidak menyangka Ho Qingning membuat pengaturan seperti itu. Padahal, mereka baru saja bertemu. Dia hanya setuju untuk bertukar wawasan dengan Ho Qingning setelah persidangan. "Terima kasih. Namun, saya pikir saya akan bisa mengatasinya," kata Duan Lingtian melalui transmisi suara. Meskipun dia agak tergerak, dia tetap menolak Ho Qingning. Faktanya, akan lebih mudah untuk mengandalkan Ho Qingning karena dia bisa menjaga profil rendah. Namun, dengan itu, dia akan berutang budi pada Ho Qingning dan kekuatan yang dia miliki. Dia tidak ingin berutang budi kepada siapapun kecuali benar-benar diperlukan. Apalagi dia sudah membuat rencana. Bahkan jika dia mengekspos sebagian kekuatannya kali ini, dia akan memastikan untuk tidak mengekspos kartu trufnya. Jika dia menunjukkan lebih banyak kekuatannya, Sekte Kabut Tersembunyi akan lebih mementingkan dirinya. Meskipun penting untuk tetap rendah hati untuk menghindari kecemburuan, itu perlu untuk menunjukkan kekuatannya sesekali. Yang perlu dia pelajari hanyalah menyeimbangkan keduanya. "Baiklah," Ho Qingning menjawab, "aku akan memberitahu mereka untuk kembali kalau begitu." Ho Qingning tidak membujuk Duan Lingtian untuk menerima bantuannya dan dengan mudah menerima keputusan Duan Lingtian. Kesan Duan Lingtian tentang Ho Qingning tumbuh lebih baik ketika dia melihat betapa tegas dan lugasnya Ho Qingning. Selain itu, tidak diragukan lagi Ho Qingning sangat murah hati untuk membuat tawaran seperti itu bahkan jika Ho Qingning tidak takut pada klan Song. Mereka terus terbang di belakang Yukian San saat pemandangan melewati mereka.
Setelah beberapa saat, transmisi suara Ding Yan berdering di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian, kita akan mencapai tempat percobaan. Ingat apa yang saya katakan dan ikuti saya. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian menolak tawaran Ding Yan. Andai saja Ding Yan seperti Hou Qingning. Dia sudah menolak Ding Yan berkali-kali, tapi Ding Yan sepertinya tidak terpengaruh. Secara alami, dia tidak senang. Bagaimanapun, dia tahu Ding Yan hanya berusaha membantunya. Dia tidak bisa memberitahu Ding Yan bahwa dia yakin akan membunuh sekelompok dewa tingkat lanjut. Bagaimanapun, bahkan dewa perantara yang paling menonjol di sekte kabut tersembunyi tidak mampu melakukan hal seperti itu. Itu hanya akan terdengar seperti dia membual jika dia mengatakan kata-kata seperti itu. Di sini, Yu Qiansan berhenti di atas tanah terbuka yang luas yang dikelilingi oleh hutan dan pegunungan. Kemudian, dia melihat ke arah para siswa dan berkata, saya akan mengeluarkan token poin Anda sekarang. Jangan lupa untuk mengklaim kepemilikan token Anda setelah Anda mendapatkannya. Setelah mengklaim kepemilikan, Anda akan terikat pada token Anda. Mereka akan menghilang jika Anda mati. Dalam keadaan normal, persidangan 10 bintang tidak mengancam jiwa. Anda bisa mundur jika bertemu monster yang tidak bisa Anda tangani. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya seperti dikelilingi oleh monster, Anda dapat menghancurkan token Anda. Saya akan bergegas untuk menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian bertanya kepada Ding Yan melalui transmisi suara, bingung, jika Guru Yu Qianshan akan bergegas membantu kami begitu kami menghancurkan token kami, mengapa klan Zong begitu berani mengambil tindakan selama persidangan? Apakah mereka tidak takut aku akan menghancurkan tokennya? Ding Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab melalui transmisi suara, kamu meremehkan klan Zong. Jika mereka bertekad untuk membunuhmu selama persidangan, mereka secara alami akan mempertimbangkan semua hal. Mereka kemungkinan akan membawa kompas formasi yang akan menghalangi token untuk memperingatkan Guru Yu Qianshan. Selain itu, bahkan jika mereka tidak membawa kompas formasi, mereka dapat dengan mudah meminta siswa lain dari klan Zong untuk menghancurkan token mereka saat mereka bertindak untuk mengalihkan perhatian Guru Yu Qianshan. Ding Yan terus berkata, tidak mungkin pasukan peringkat raja seperti klan Zong akan datang tanpa persiapan. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Anda, mengorbankan beberapa dewa canggih mereka untuk mencapai tujuan mereka bukanlah apa-apa. Siapa tahu mereka bahkan mungkin mengirim prajurit kematian yang telah bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk setia kepada klan. Sumpah darah hati iblis ditanggapi dengan sangat serius di alam dewa. Meskipun itu tidak berguna di tempat lain, di alam dewa, mereka tidak bisa dianggap enteng. Setelah bersumpah dengan sumpah darah hati iblis, seseorang akan dikaitkan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika seseorang melanggar sumpah, majelis tertinggi akan mengirim anak buahnya untuk memburu pelanggar sumpah. Bahkan dewa tertinggi tidak bisa lepas dari konsekuensi melanggar sumpah darah hati iblis. Dalam kasus di mana bawahan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat membunuh target mereka, salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi secara pribadi akan bergerak. Melanggar sumpah darah hati iblis seperti menginjak-injak harga diri dan martabat dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Oleh karena itu, bagaimana kekuatan tertinggi dapat menoleransi para pelanggar sumpah? Astaga, 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 astaga. Pada saat ini, Yu Qianshan mengangkat tangannya. Satu demi satu, token terbang ke arah para siswa. Mereka berhenti di udara, di depan para siswa. Setelah Duan Lingtian mengambil token, dia tidak membuang waktu dan segera mengklaim kepemilikannya. Kamu bisa pergi sekarang. Begitu suara Yu Qianshan jatuh, para siswa 10 bintang mulai menyebar ke segala arah, menghilang ke dalam hutan dan pegunungan hanya dalam sekejap. Hutannya luas, dan gunungnya tinggi. Tempat percobaan untuk siswa 10 bintang membentang di area yang luas. Duan Lingtian, aku pergi dulu, kata Hou Qingning sebelum dia menukik ke arah hutan. Ayo pergi. Ding Yan berkata sebelum keduanya terbang ke hutan di bawah kaki mereka. Namun, ketika Ding Yan mendarat, dia menemukan Duan Lingtian menghilang ke udara. Sial, Ding Yan akhirnya menyadari Duan Lingtian tidak berniat untuk tetap bersatu sama sekali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jengkel, apakah dia tidak takut mati sama sekali. Ding Yan tidak punya banyak teman di Akademi Kabut Tersembunyi. Dia menganggap Duan Lingtian sebagai teman setelah Duan Lingtian menunjukkan belas kasihan selama pertempuran mereka.
Duan Lingtian tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi Duan Lingtian juga menahan diri untuk tidak melukainya secara serius. Ding Yan, yang sudah lama tidak memiliki teman di akademi, tentu saja sangat antusias sekarang karena dia telah menemukan seorang teman. Namun, dia tidak menyadari bahwa antusiasmenya telah membuat Duan Lingtian kewalahan. Misalnya, Duan Lingtian telah menolak tawarannya untuk membantu berkali-kali, tetapi dia masih tidak mengerti pikiran Duan Lingtian dan terus bersikeras untuk membantu. Sementara itu, Duan Lingtian kira-kira bisa menebak bahwa Ding Yan mungkin memiliki latar belakang yang kuat ketika Ding Yan terus mengulangi bahwa dia akan aman selama dia tinggal di sisi Ding Yan. Namun, mirip dengan mengapa dia menolak bantuan orang lain, dia tidak ingin berutang budi pada Ding Yan. Selain itu, dia merasa bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Duan Lingtian mengingat kata-kata Ding Yan. Kita perlu berburu dan membunuh monster di tempat percobaan. Setelah membunuh monster, ingatlah untuk membiarkan token Anda menyentuh darah monster yang Anda bunuh untuk mendapatkan poin. Anda juga harus melakukannya dalam waktu tertentu. Jika bagian monster itu berharga, Anda bisa menyimpannya sendiri. Kecepatan dan teknik kami membunuh berbagai monster juga akan dinilai selama uji coba. Ada berbagai monster dengan berbagai kebiasaan. Misalnya, beberapa hanya akan menyerang ketika ada sekelompok orang. Ada beberapa yang tidak mengancam. Beberapa tidak layak diburu karena akan memakan waktu terlalu lama untuk membunuh mereka. Duan Lingtian telah belajar cukup banyak tentang persidangan dari Ding Yan sebelum memasuki lapangan percobaan. Oleh karena itu, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sementara itu, di kedalaman hutan, sosok muncul satu demi satu. Mereka semua bergerak diam-diam, dan pemimpin mereka tampaknya adalah sosok kurus yang berdiri di depan. Saya baru saja menerima pesan Tuan Muda Keki. Duan Lingtian telah memasuki lapangan percobaan. Bab 3646, Dekan berniat menguji kekuatan Duan Lingtian. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi garang dan tatapan tajam. Selusin pria muda dan pria parubaya berdiri di belakangnya tanpa ekspresi. Mereka seperti sekawanan serigala yang kelaparan, dan lelaki tua itu adalah alfa mereka. Cari target secara menyeluruh dan hindari deteksi. Beritahu yang lain segera setelah salah satu dari Anda menemukan target. Setelah semua orang berkumpul, kita akan bergerak bersama. Kami akan membunuhnya hanya dengan satu serangan. Ingatlah untuk tidak bergerak sendiri. Tak satu pun dari kalian yang cocok untuknya dalam pertarungan satu lawan satu, kata lelaki tua itu tanpa nada. Sekarang, pergi. Dimengerti, selusin pria menjawab serempak sebelum mereka menyebar ke segala arah. Orang-orang ini bergerak dengan mudah di hutan. Mereka seperti terlahir sebagai pemburu. Mereka berbaur dengan mudah ke dalam lingkungan mereka sehingga kebanyakan orang akan kesulitan mendeteksi mereka bahkan jika mereka berada dalam jarak dekat. Kelompok pria ini adalah prajurit kematian yang dikultivasikan oleh klan Zong peringkat raja di kota Skywine. Tugas mereka adalah menjalankan misi rahasia untuk klan dan mengorbankan hidup mereka untuk tujuan mereka jika perlu. Pada saat yang sama, beberapa kelompok orang di berbagai tempat juga tersebar di berbagai arah hutan. Kelompok itu rata-rata terdiri dari 6 orang. Orang-orang ini adalah prajurit kematian dari pasukan peringkat raja lainnya di kota Skywine yang dikirim untuk membunuh Duan Lingtian. Bahkan klan Zhou termasuk di antara pasukan peringkat raja yang dimaksudkan untuk menyingkirkan Duan Lingtian. Klan Zong ingin membunuh Duan Lingtian karena dia telah menyinggung klan Zong Keki dan klan Zong. Lagi pula, jika Duan Lingtian terus tumbuh tidak terkendali, kemungkinan besar dia akan menjadi ancaman bagi klan Zong di masa depan. Sebaliknya, pasukan peringkat raja lainnya ingin membunuh Duan Lingtian sehingga mereka bisa menyalahkan kematiannya pada klan Zong. Mereka ingin menggunakan Duan Lingtian untuk menjatuhkan pesaing mereka. Selain itu, menyingkirkan anak ajaib yang menolak bergabung dengan mereka hanya akan bermanfaat bagi mereka. Tinggi di atas lapangan percobaan. Sepertinya klan Zong bukan satu-satunya yang mengirim orang-orang mereka ke sini, gumam Yukian San sambil menggelengkan kepalanya dan menarik kesadaran surgawinya. Lahan uji coba untuk siswa bintang 10 begitu luas sehingga bahkan kesadaran surgawi dari Raja Dewa tingkat lanjut seperti Yukian San hanya bisa menutupi sebagian dari lahan uji coba. Penatua Qian San, salah satu guru yang berdiri di samping memanggil. Yukian San menyela dengan sedikit ketidaksabaran,
sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa tidak perlu memanggilku sebagai penatua ketika kita berada di Akademi Kabut Tersembunyi. Saya minta maaf, Guru Yu, kata guru itu dengan malu-malu. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian dalam bahaya. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa? Siapa bilang kita tidak akan melakukan apa-apa? Yu Qiansan berkata, kita akan membunuh Raja Dewa Bodoh yang mencoba masuk tanpa izin ke tempat pengadilan. Kemudian, dia berkata dengan penuh arti, bagaimana menurutmu, Guru Zuchun? Zuchun, yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya, sadar kembali dan dengan cepat berkata, kamu benar, Guru Yu. Faktanya, Zuchun bahkan tidak mendengar kata-kata Yu Qiansan. Tidak ada bedanya jika dia mendengar kata-kata Yu Qiansan atau tidak, dia akan setuju dengan apapun Yu Qiansan. Meskipun mereka semua adalah guru dari Akademi Kabut Tersembunyi, secara alami ada hierarki. Yu Qiansan tidak hanya memiliki hubungan baik dengan Murong Sui Feng, dekan Akademi Kabut Tersembunyi, tetapi Yu Qiansan juga memegang posisi tinggi di Sekte Kabut Tersembunyi. Yu Qiansan hanya mengajukan diri menjadi guru di akademi untuk menghilangkan kebosanannya dan melepaskan diri dari urusan duniawi yang harus dia tangani di sekte tersebut. Sebaliknya, Zuchun hanya menawarkan diri sebagai guru sehingga akan terlihat bagus. Dengan ini, dia berharap untuk dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi ketika dia kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi. Salah satu guru yang lain memandang Zuchun dan bertanya, Guru Zuchun, klan Zong pasti telah mengirim banyak orang ke sini untuk membunuh Duan Lingtian, kan? Ekspresi Zuchun sedikit berubah. Dia mencoba menyembunyikan ekspresinya sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Namun, saya tidak berpikir klan Zong berani melakukan hal seperti itu. Kamu tidak berpikir mereka berani melakukan hal seperti itu. Guru Yu baru saja merasakan cukup banyak orang luar di lapangan percobaan. Menurutmu siapa orang-orang itu jika mereka bukan dari klan Zong? Tanya sang guru, jelas tidak ingin membiarkan Zuchun lolos. Aku benar-benar tidak tahu. Zuchun menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memandang Yu Qiansan dan berkata, Guru Yu, jika perlu, saya akan membantu Anda menangkap mereka sehingga Anda dapat menanyai mereka. Ini hanya kata-kata asal-asalan. Zuchun tahu Yu Qiansan tidak akan memintanya melakukan hal seperti itu karena Yu Qiansan tahu hubungannya dengan klan Zong. Dengan kata lain, Yu Qiansan tidak mempercayainya dan mungkin berpikir dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian jika dia dikirim ke hutan. Memang, Zuchun benar. Itu tidak perlu, kata Yu Qiansan sambil menggelengkan kepalanya, kamu akan menunggu di sini bersama kami. Jika salah satu siswa menghancurkan tokennya, kami akan menyelamatkannya sebagai sebuah kelompok. Yu Qiansan jelas tidak berniat membiarkan Zuchun meninggalkan pandangannya, dan Zuchun dengan mudah menyetujuinya karena dia sudah mengharapkan ini. Guru yang ditegur oleh Yu Qiansan sebelumnya mengerutkan kening sebelum dia bertanya, Guru Yu, apa yang kamu dan dekan pikirkan? Duan Lingtian adalah bakat yang luar biasa bahkan jika kita membandingkannya dengan mereka yang ada di Sekte Kabut Tersembunyi. Tidakkah menurut Anda terlalu berbahaya untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam persidangan? Bagaimana jika dia mati? Semua orang memandang Yu Qiansan, menunggu jawabannya. Yu Qiansan menjawab dengan nada datar, dia bukan anak kecil dan memiliki pendapatnya sendiri. Karena dia tidak pergi ke dekan untuk meminta pengecualian, itu membuktikan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam persidangan. Dalam keadaan seperti itu, apakah menurut Anda pantas bagi saya dan dekan untuk melarangnya berpartisipasi dalam persidangan? Apalagi kami penasaran dengan kepercayaan dirinya. Jika dia mati, maka dia hanya ditakdirkan untuk menjadi setitik debu dalam sejarah Akademi Kabut Tersembunyi. Jika dia bertahan, maka itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar luar biasa. Dekan telah mengatakan bahwa jika dia selamat, dia akan mempertimbangkan untuk membiarkan Duan Lingtian bergabung dengan sekte sebagai murid inti dan memberinya sumber daya terbaik. Kesadaran muncul pada guru-guru lain. Sepertinya dekan ingin menguji kekuatan Duan Lingtian. Segera setelah itu, mereka saling memandang dengan kaget ketika mereka mengingat kata-kata murid inti. Jika Duan Lingtian bergabung dengan sekte sebagai murid inti, statusnya akan sama dengan mereka, sesepuh batin. Selain itu, tidak pernah ada lebih dari 100 murid inti pada satu waktu di Sekte Kabut Tersembunyi.
Duan Lingtian yang bergerak diam-diam dan cepat melalui hutan tidak menyadari bahwa dekan telah memutuskan untuk tidak campur tangan ketika dia menghadapi orang-orang yang dikirim untuk membunuh. Bagaimana dia bisa tahu dekan ingin menguji kekuatannya? Para guru tidak akan campur tangan kecuali Kings of Gods terlibat. Meskipun Duan Lingtian adalah anak ajaib, ada beberapa orang seperti dia atau bahkan lebih baik darinya di sekte kabut tersembunyi. Oleh karena itu, dekan tidak takut mempertaruhkan nyawa Duan Lingtian hanya untuk menguji kekuatan Duan Lingtian. Astaga, 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 astaga. Duan Lingtian terus bergerak cepat di hutan, tanpa hambatan. Dia membunuh semua monster yang dia temui terlepas dari kekuatan dan ukurannya. Tak satu pun dari monster berhasil bertahan lebih dari satu napas melawannya. Dia tidak hanya menggunakan 3 Fus Profundity dari hukum ruang angkasa, tetapi dia juga menggunakan artefak Divine primitifnya yang tanpa jiwa artefak. Pedang membantunya menuai banyak nyawa monster. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian mulai kehilangan jumlah monster yang telah dia bunuh. Dia mulai bosan membunuh monster. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan fluktuasi aneh di udara. Seringai muncul di wajahnya segera saat matanya bersinar. Dia berhenti bergerak saat dia berpikir, mereka akhirnya di sini. Bab 3647, Pemimpin Prajurit Kematian Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Setelah menemukan kehadiran yang mencurigakan, Duan Lingtian tidak pergi. Sebaliknya, dia berjalan perlahan. Setelah dia memastikan bahwa dia memang sedang diikuti, dia menyimpulkan bahwa itu pastilah para Death Warrior yang dikirim oleh salah satu pasukan peringkat raja di Skywine City. Meskipun orang yang membuntutinya adalah dewa tingkat lanjut dan ahli dalam kamuflase, dia tidak dapat menghindari deteksi Duan Lingtian karena indera superior Duan Lingtian yang diasah dari pengalamannya sebagai seorang prajurit di kehidupan masa lalunya. Dia dengan mudah menemukan jejak penguntitnya. 2, 3 orang. Ketika Duan Lingtian merasakan semakin banyak orang, dia tahu orang pertama yang menemukannya pasti memanggil bala bantuan. Apakah mereka tidak akan menyerang? Apakah mereka menunggu lebih banyak orang? Jika itu masalahnya, saya harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, ketika para pejuang kematian masih tidak bergerak, Duan Lingtian menyadari bahwa mereka sedang menunggu orang-orang datang. Astaga, Duan Lingtian melintas dan menghilang ke udara tipis. Ketiganya, 2 pemuda dan seorang pria parubaya, bersembunyi di balik pohon besar dikejutkan oleh hilangnya Duan Lingtian secara tiba-tiba. Mereka segera mulai mencarinya. Saat ini, apakah kamu mencariku? Ketiganya mendongak dan melihat sosok ungu melayang di udara dengan tangan di punggungnya, memandang mereka dengan jijik. Menyerang. Ketiganya bertukar pandang dan dengan tegas memobilisasi energi surgawi mereka dan mengeluarkan kedalaman mereka. Niat membunuh bersinar di mata mereka saat mereka bergegas menuju Duan Lingtian. Masing-masing dari mereka menggunakan artefak surgawi primitif saat mereka menyerang Duan Lingtian dengan kejam tanpa menahan diri. Betapa lemahnya, Duan Lingtian menemukan lawannya lebih lemah dari yang dia duga ketika mereka bergerak. Meskipun mereka adalah dewa tingkat lanjut, mereka hanya memahami kedalaman mereka hingga tahap penguasaan dan hampir tidak memahami kedalaman Fus. Meskipun energi surgawi mereka kuat, kekuatan kedalaman mereka benar-benar kurang. Duan Lingtian mengacungkan pedangnya. Kekosongan mulai berputar dan terdistorsi di sekitar trio. Hanya dalam beberapa saat, ketiganya terbunuh oleh ledakan energi spasial, berubah menjadi kabut darah. Terlepas dari artefak surgawi mereka, semuanya, termasuk cincin spasial mereka, dihancurkan. Cincin spasial yang merusak diri sendiri. Sayang sekali. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri setelah dia menyingkirkan artefak surgawi. Dia pikir sangat disayangkan bahwa cincin itu adalah cincin spasial yang merusak diri sendiri. Cincin spasial yang merusak diri sendiri adalah unik untuk alam dewa. Hanya ahli artefak di alam dewa yang mampu menempat cincin spasial yang merusak diri sendiri. Setelah mereka menghancurkan diri sendiri, harta benda di dalam cincin akan tersebar di sudut-sudut kosong atau terpencil dari alam dewa. Secara alami, tujuan dari cincin ini adalah untuk mencegah musuh mendapatkan harta milik seseorang. Kebanyakan orang yang mampu membelinya akan menggunakannya sebagai pengganti cincin spasial biasa. Yang lain pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Daripada menunggu mereka, saya harus mencari mereka dan membunuh mereka satu persatu. Ini lebih mudah daripada harus menghadapi mereka semua bersama-sama.
dan aku tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak kekuatanku. Duan Lingtian mulai bergerak seketika. Ketika dia pertama kali tiba, dia pikir dia harus mengungkapkan lebih banyak kekuatannya untuk menghadapi sekelompok dewa tingkat lanjut. Namun, karena lapangan percobaannya terlalu luas, para pejuang kematian tidak punya pilihan selain berpisah dan mencarinya. Bagaimana mereka bisa begitu ceroboh jika mereka ingin membunuhku? Duan Lingtian mengejek sebelum berteleportasi. Jika mereka yang mencoba membunuh Duan Lingtian menyadari pikirannya, mereka kemungkinan besar akan memuntahkan darah karena frustrasi. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian menemukan dua orang lagi. Dia membunuh mereka bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah 15 menit, Duan Lingtian telah membunuh 13 orang. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan orang lain mendekatinya. Namun, tidak seperti mereka yang telah dia bunuh sebelumnya, dia bisa merasakan orang-orang ini jauh lebih kuat daripada yang lain. Dia jauh lebih kuat dari yang lain. Seorang lelaki tua kurus dengan niat membunuh dan mata dingin yang sama dengan yang lain perlahan-lahan merangkak maju, tidak menyadari bahwa dia telah ditemukan. Ketika dia merasakan fluktuasi energi dari kedalaman teleportasi Duan Lingtian, dia berteriak, "Siapa di sana?" Sinar pedang emas melesat segera, mendarat di pohon. Disitulah Duan Lingtian bersembunyi. Ketika pohon itu tumbang, terungkaplah Duan Lingtian. Mata lelaki tua itu melebar tanpa terasa ketika dia melihat Duan Lingtian. Kamu Duan Lingtian, kamu membawa begitu banyak orang ke sini untuk membunuhku, tetapi kamu bahkan tidak mengenaliku." Duan Lingtian berkata tanpa nada. Ekspresi pria tua itu berubah drastis setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia buru-buru mengirim pesan ke 16 bawahannya dan hanya menerima balasan dari mereka bertiga. Ekspresinya berubah muram ketika dia bertanya dengan suara rendah, "Kamu membunuh 13 orangku." Orang tua itu yakin Duan Lingtian telah membunuh 13 bawahannya karena kurangnya tanggapan mereka. Duan Lingtian mengangkat bahu sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Saya membunuh sekitar selusin orang. Saya tidak tahu siapa mereka, aku hanya tahu mereka bukan dari akademi." "Aku telah meremehkanmu," kata lelaki tua itu sebelum dia bertanya dengan muram, "Bagaimana kamu membunuh mereka?" Ini adalah pertanyaan penting. Jika Duan Lingtian membunuh mereka pada saat yang sama, maka dia tahu dia mungkin harus mundur. Lagi pula, dia tidak akan mampu melawan semua bawahannya pada saat yang bersamaan. Jika Duan Lingtian mampu melakukan itu, maka tidak diragukan lagi dia bukan tandingan Duan Lingtian. Meskipun ia adalah seorang prajurit kematian dan telah bersumpah setia kepada klan Zong menggunakan sumpah darah hati iblis, itu tidak dianggap sebagai pengkhianatan untuk mundur dan melaporkan kembali ke klan. Pada saat itu, klan akan memberinya bala bantuan untuk menghadapi Duan Lingtian lagi. Karena mereka tersebar di mana-mana, aku memburu mereka satu demi satu dan membunuh mereka semua, jawab Duan Lingtian dengan jujur. Kemudian, matanya menyipit saat dia terus berkata, "Sekarang, giliranmu untuk mati." Pria tua itu menghela nafas lega ketika mendengar jawaban Duan Lingtian. Kemudian, dia tertawa. "Duan Lingtian, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar kuat. Namun, kamu salah jika berpikir kamu bisa membunuhku. Aku berbeda dari mereka yang kamu bunuh sebelumnya." Energi surgawi orang tua itu melonjak begitu suaranya jatuh. Dia bersinar dengan cahaya keemasan saat dia melemparkan triple fuse profundity. Inilah alasan dia tidak takut pada Duan Lingtian. "Duan Lingtian, jika Anda adalah dewa yang maju, saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sayangnya, Anda hanya dewa perantara. Meskipun Anda telah memahami 3 kedalaman fus dari hukum ruang angkasa, tidak ada cara bagi Anda untuk lolos dari kematian hari ini." Dengan itu, lelaki tua itu mengirimkan sinar pedang emas ke arah Duan Lingtian dari segala arah. Kemudian, dia bergegas menuju Duan Lingtian dengan tombak panjang di tangannya. Tombak panjang, artefak surgawi, bersinar cemerlang, dan auranya menakutkan. "Beraninya kau menyerangku saat kau sangat lemah." Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyum menghina saat dia melihat sinar pedang emas dan lelaki tua yang semakin dekat dengannya. Penguasaan Dao. Dengan hanya berpikir, ruang di sekelilingnya jatuh di bawah kendalinya. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian melemparkan Masteri Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi, sejak dia datang ke tanah energi yang mendalam. Bab 3648, Misteri Kematian Para Prajurit Maut. Orang tua itu tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap serangan mendadak Duan Lingtian.
Dia berasumsi dia bisa menyerang lebih dulu dan menang, dengan mudah membunuh Duan Lingtian. Dia tidak menyangka kekosongan akan berputar dan beriak, melahap serangannya. Seolah-olah Duan Lingtian memiliki kendali penuh atas ruang di sekitar mereka. Butuh beberapa saat baginya untuk mengetahui bahwa dia memang memasuki jangkauan ruang yang dikendalikan Duan Lingtian. Dia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Dia hanya bisa menonton dengan sedikit kesadaran surgawinya saat tubuh fisiknya dihancurkan. Sebelum dia bahkan bisa mengetahui apa yang terjadi, dia telah mati. Kekuatanmu tidak buruk, Anda hanya kurang beruntung karena lawan Anda adalah saya. Lagi pula, bahkan 5 siswa 10 bintang terkuat bukanlah tandinganmu, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan artefak surgawi lelaki tua itu. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada prajurit kematian yang telah dia bunuh sebelumnya. Jika dia tidak melemparkan salah satu dari 4 taus surga dan bumi, dia akan kesulitan membunuh orang tua itu. Tentu saja, dia bisa membunuh lelaki tua itu dengan mudah jika dia menggunakan Fus Profundity 4 kali lipat. Namun, itu adalah salah satu kartu trufnya. Orang tua itu hampir tidak bisa bereaksi terhadap serangan mendadak Duan Lingtian. Dia pikir dia bisa menyerang Duan Lingtian terlebih dahulu dan membunuhnya dengan mudah. Namun, dia tidak pernah berharap turbulensi luar angkasa yang mengerikan akan muncul dan melahap serangannya saat dia mendekati Duan Lingtian. Seolah-olah Duan Lingtian memiliki kendali penuh atas apapun dan siapapun di dalam ruang itu. Orang tua itu telah memasuki wilayah luar angkasa Duan Lingtian bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Saat berikutnya, dia menyadari tubuhnya di luar kendali. Kesadaran surgawinya menyaksikan tubuh fisiknya hancur berkeping-keping sebelum rohnya dan kesadaran surgawi secara bertahap dihancurkan. Orang tua itu tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi bahkan beberapa saat sebelum kematiannya. Tingkat kekuatanmu tidak buruk, namun sayangnya, aku lawanmu hari ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya setelah dia menyingkirkan artefak surgawi lelaki tua itu. Jika siswa bintang 10 dari Sekte Kabut tersembunyi bertemu dengannya, bahkan 5 siswa terkuat tidak akan pernah bertahan melawan orang tua ini. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada yang dibunuh oleh prajurit kematian Duan Lingtian sebelumnya. Akan sulit baginya untuk membunuh orang tua itu tanpa menggunakan salah satu dari 4 taul langit dan bumi, kecuali jika dia menggunakan 4 kedalaman Fus untuk melawannya. Namun, itu adalah senjata rahasia Duan Lingtian. Dibandingkan dengan Masteri Dao, risiko paparan menggunakan Fus Profundity 4 kali lipat lebih tinggi. Lagi pula, bahkan jika seseorang diam-diam mengamati pertarungannya, mereka kemungkinan akan mengira Masteri Dao-nya sebagai teknik khusus yang dia kembangkan. Terlebih lagi, Masteri Dao akan membuat lawannya lengah dan dengan cepat membunuh lawannya sebelum lawannya bisa mengirim pesan. Sayang sekali, cincin spasial lain yang merusak diri sendiri. Berdasarkan kekuatannya, hal-hal di cincinnya kemungkinan lebih berharga daripada yang lain, kata Duan Lingtian sambil menghela nafas. Setelah itu, dia terus mencari musuh-musuhnya. Selama beberapa hari terakhir, Duan Lingtian menemukan 3 orang yang mencurigakan. Mereka semua memiliki niat membunuh yang sama dengan yang dia bunuh. Mereka pasti prajurit kematian dari klan Zong juga. Setelah 2 hari berlalu, klan Zong pasti hanya mengirim 17 prajurit kematian ke sini. Duan Lingtian bergumam dalam hati. Klan Zong kemungkinan adalah satu-satunya kekuatan peringkat raja di kota Skywine yang akan mengirim begitu banyak prajurit maut untuk mengejarnya. Duan Lingtian memutuskan untuk mulai berburu dan membunuh monster lagi setelah tidak menemukan siapapun selama 2 hari. Membunuh monster seperti berjalan-jalan di taman baginya. Hanya dengan tebasan pedangnya, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Dengan itu, poinnya terus meningkat dengan cepat. Kemampuannya yang sebenarnya akan terungkap jika lelaki tua itu memiliki kesempatan sekecil apapun untuk memberitahu rekan-rekannya sebelum Duan Lingtian membunuhnya. Oleh karena itu, Duan Lingtian memutuskan untuk menggunakan Masteri Dao melawan orang tua itu karena tidak ada yang bisa dengan mudah mengetahuinya bahkan jika dia diam-diam diawasi. Mereka mungkin menganggapnya sebagai metode khusus yang telah dikuasai Duan Lingtian. Terlebih lagi, kemunculan tiba-tiba Masteri Dao akan membuat lawannya lengah dan mencegahnya mengirim pesan tepat sebelum kematiannya. Sayang sekali, dia memiliki cincin tata ruang penghancur diri juga. Berdasarkan tingkat kekuatannya, dia pasti memiliki banyak harta. Duan Lingtian menghela nafas. Kemudian, dia terus mencari di sekitar. Selama beberapa hari berikutnya,
dia menemukan 3 orang mencurigakan yang memiliki aura yang sama dengan orang-orang yang telah dia bunuh selama beberapa hari terakhir. Mereka pasti dari kelompok orang yang sama. Jika aku tidak salah, mereka pasti dari klan Zong. Klan Zong adalah satu-satunya kekuatan peringkat raja di kota Skywine yang akan mengirim begitu banyak prajurit kematian setelah Duan Lingtian. Sepertinya klan Zong hanya mengirim 17 prajurit kematian. Setelah berkeliaran selama 2 hari, Duan Lingtian akhirnya meninggalkan daerah itu dan melanjutkan perjalanan pembantaian binatang iblisnya. Membunuh binatang iblis di tempat latihan adalah sepotong kue untuk Duan Lingtian, dia bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan 1 tebasan pedangnya. Akibatnya, points accumulating token miliknya terus meroket. Perbedaan antara kekuatan kita terlalu besar. Bahkan jika itu Hong Jun, aku bisa membunuhnya hanya dengan 1 atau 2 pukulan dengan artefak suciku menggunakan kekuatan yang sama yang aku gunakan selama pertempuran pertama kita. Faktanya, monster di tempat percobaan tidak lemah. Bahkan 5 besar siswa 10 bintang terkuat dari Akademi Kabut Tersembunyi akan mengalami kesulitan membunuh beberapa monster di tempat percobaan. Bagaimanapun, Sekte Kabut Tersembunyi telah dengan cermat memilih monster yang akan menantang para siswa bintang 10. Karena Duan Lingtian baru saja bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi, Sekte Kabut Tersembunyi secara alami tidak punya waktu untuk mencari monster yang akan menantang Duan Lingtian. Perkebunan klan Zong di kota Skywine. Aula utama penuh sesak dengan orang-orang meskipun masih dini hari. Zong Si, yang bergegas kembali dari salah satu restoran klan, bertanya kepada Zong San yang duduk di sebelah kursi utama, "Kakak ketiga, apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil kami ke sini begitu mendesak? Hari ini adalah hari uji coba siswa 10 bintang, kan? Jangan bilang sesuatu terjadi pada prajurit kematian kita." Setelah mendengar kata-kata ini, anggota tingkat tinggi dari klan Zong memandang Zong San dengan cemas, menunggu jawabannya. "Mereka semua mati," kata Zong San muram. Saat itu sunyi seperti kuburan. Semua orang, termasuk Zong Si, kaget dan tidak percaya. 17 prajurit kematian meninggal. Selain itu, salah satu dari mereka adalah salah satu dari 3 pemimpin prajurit kematian. Kekuatan pemimpin itu setara dengan Zong Si, tuan keempat dari klan Zong. Ketika Zong Si sadar kembali, dia bertanya dengan nada serius, "Apakah Akademi Kabut Tersembunyi membunuh mereka?" "Tidak," Zong San menggelengkan kepalanya. Penatua Zuchun mengirim pesan sebelumnya. Dia telah mengatakan bahwa dekan tidak memiliki niat untuk campur tangan, dia melihat ini sebagai ujian kekuatan Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian selamat, dia mempertimbangkan untuk menjadikan Duan Lingtian pengecualian dan membiarkannya bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi sebagai murid inti. Murid inti, apakah Duan Lingtian cukup berbakat untuk menjadi murid inti? Mengapa dekan melakukan hal seperti itu? Semua orang bingung dengan kata-kata Zong San. Sejak berdirinya sekte, tidak ada lebih dari 100 murid inti sekaligus di Sekte Kabut Tersembunyi. Murid inti semuanya berusia di bawah 10.000 tahun dan tidak akan lagi dianggap sebagai murid inti setelah melewati usia itu. Namun, dari sana, mereka akan lulus untuk menjadi tetua inti sekte tersebut. Mereka bahkan dapat memilih untuk bergabung dengan sekte peringkat kaisar tempat Sekte Kabut Tersembunyi berada. Meskipun mereka harus mulai dari peringkat bawah setelah bergabung dengan sekte peringkat kaisar, lingkungan budidaya dan sumber daya jauh lebih unggul daripada Sekte Kabut Tersembunyi. Ini wajar saja karena perbedaan besar antara pasukan peringkat raja dan pasukan peringkat kaisar. Karena alasan ini, menjadi murid inti adalah jaminan bahwa seseorang akan dapat bergabung dengan pasukan peringkat kaisar di masa depan. Jangankan kekuatan peringkat kaisar, klan Zong sudah waspada terhadap sekte peringkat tuan seperti Sekte Kekuatan Tersembunyi. Mustahil, dia pasti mendapat bantuan. Bagaimana dia bisa membunuh 17 prajurit maut, termasuk Suer, sendirian? Zong Si berseru, dipenuhi rasa tidak percaya. "Saya setuju," kata Zong San sambil mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika itu masalahnya, ini berarti seseorang membantunya. Sepertinya tidak akan mudah bagi kita untuk membunuhnya." "Siapa itu?" Zong Si mengerutkan kening. Zong San tenggelam dalam pikiran setelah mendengar pertanyaan ini. Ketika dia sadar kembali, dia berkata, "Zuchun memberitahuku bahwa Ho King Ning tampaknya sangat ingin berteman dengan Duan Lingtian. Beberapa hari yang lalu, tetua kelima dari 10.000 sekte daun, Chen Feng,
yang ditempatkan di kota Skywine meninggalkan markasnya untuk tempat percobaan bagi siswa bintang 10. 10.000 daun sekte juga merupakan kekuatan peringkat raja yang setara dengan klan Zong di kota Skywine. Hou Qingning adalah tuan muda dari 10.000 sekte daun. Untuk melindungi Hou Qingning, Chen Feng, dewa tingkat lanjut, ditempatkan di kota Skywine. 10.000 daun sekte. Zong Si mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, ada apa dengan Hou Qingning? Apakah dia tidak menyadari bahwa klan Zong memiliki konflik dengan Duan Lingtian? Beraninya dia berteman dengan Duan Lingtian. Bukankah dia takut menyinggung klan Zong kita? Zong San menggelengkan kepalanya. Siapa tahu, apa yang akan kita lakukan jika prajurit kematian kita benar-benar dibunuh oleh mereka yang berasal dari 10.000 sekte daun? Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, kan? Zong Si bertanya dengan marah. Tentu saja tidak. Mata Zong San berkilat dingin. Meskipun 10.000 daun sekte setara dengan klan kami tidak akan membiarkan mereka lolos dengan membunuh orang-orang kami. Mereka harus membayar untuk tindakan mereka. Pada saat ini, Zong San tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa, kakak ketiga? Zong Si bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Zong San. Zong San berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, saya baru saja menerima pesan. Chen Feng dan anak buahnya kembali ke kota Skywine sebelum Sue Er meninggal. Namun, Chen Feng adalah satu-satunya dari 10.000 sekte daun yang mampu membunuh Sue Er. Keributan pecah di aula utama perkebunan klan Zong segera. Apakah ini berarti kematian Sue Er dan para prajurit kematian tidak ada hubungannya dengan 10.000 sekte daun? Tidak mungkin mereka. Lalu siapa yang bisa? Apakah prajurit kematian dari pasukan peringkat raja lainnya bergabung untuk membunuh Sue Er? Mustahil. Prajurit kematian kita akan punya waktu untuk mengirim pesan kembali jika itu masalahnya. Prajurit kematian kita jelas mati bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Sementara orang-orang dari klan Zong masih mencari tahu siapa yang membunuh prajurit kematian mereka, berbagai pasukan peringkat raja di kota Skywine mulai mengetahui kematian prajurit kematian mereka. Bab 3649, Zong Keki meninggalkan tempat percobaan sebelumnya. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy, ada lebih dari sekelompok dari mereka. Mereka pasti dari pasukan peringkat raja lainnya di kota Skywine. Sementara Duan Lingtian sibuk membunuh monster, dia menemukan orang lain menguntitnya. Mirip dengan sebelumnya, orang itu telah menghubungi rekan-rekannya, dan mereka semua berkumpul untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Sayangnya, juga mirip dengan sebelumnya, semua orang ini dibunuh oleh Duan Lingtian. Setelah membunuh beberapa prajurit kematian lagi, Duan Lingtian menemukan tidak ada orang lain yang membuntutinya lagi. Apakah saya mendapatkan semua orang? Atau apakah pasukan mereka masing-masing memanggil mereka kembali setelah menemukan mutiara jiwa yang hancur dari yang lain? Tidak lama setelah pemikiran ini muncul, Duan Lingtian menemukan kelompok prajurit kematian lainnya. Dia sengaja meninggalkan salah satu dari mereka hidup-hidup sehingga dia bisa menanyai pihak lain. Sayangnya, prajurit kematian tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian dan langsung bunuh diri. Setelah itu, untuk sementara waktu, Duan Lingtian tidak menemukan prajurit kematian. Mempertimbangkan bagaimana prajurit kematian memilih untuk bunuh diri, Duan Lingtian tahu bahwa prajurit kematian pasti telah bersumpah pada sumpah darah iblis yang didengar untuk setia pada pasukan mereka masing-masing. Kemungkinan juga bahwa para pejuang kematian ini memiliki kerabat di pasukan masing-masing yang digunakan untuk mengancam mereka. Meskipun Duan Lingtian mengagumi tekad dan ketegasan prajurit kematian, dia tahu dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah untuk membunuhnya. Karena itu, bagaimana dia bisa menyelamatkan hidup mereka? Di antara semua prajurit kematian yang ditemui Duan Lingtian, tidak ada yang sekuat orang tua dari klan Zong. Dengan ini, orang hanya bisa membayangkan betapa mudahnya dia membunuh prajurit kematian lainnya. Duan Lingtian tidak lagi menemui prajurit kematian setelah itu. Satu-satunya orang yang dia temui setelah itu adalah siswa 10 bintang dari Akademi Kabut Tersembunyi. Siswa 10 bintang yang akan disambut dengan hormat oleh Duan Lingtian dan memanggilnya sebagai saudara Duan. Meskipun dia adalah pendatang baru, dia telah terbukti lebih kuat dari mereka semua. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, wajar saja jika Duan Lingtian mendapatkan begitu banyak rasa hormat. Ada lebih dari sekelompok mereka.
Sepertinya mereka yang lain pastilah tentara maut dari pasukan peringkat raja lainnya di kota Skywine. Ketika Duan Lingtian melanjutkan perjalanan pembantaian binatang iblisnya, dia menemukan orang lain menguntitnya. Orang tersebut menghubungi rekan-rekannya untuk berkumpul kembali dan akhirnya mereka semua menyerah di tangan Duan Lingtian. Setelah membunuh beberapa dari mereka, Duan Lingtian menyadari tidak ada yang muncul lagi. Adapun Duan Lingtian, meskipun tidak berkenalan dengan siswa 10 bintang yang dia temui, bahkan jika jawabannya tidak terlalu antusias, dia masih akan menanggapi mereka dengan senyum dan anggukan. Sementara Duan Lingtian mengembara di lapangan percobaan, pikirannya mengembara ke Zhong Keki. Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu dengan Zhong Keki. Jika saya melihatnya, saya pasti akan membunuhnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat niat membunuh melintas di matanya. Zhong Keki tersinggung ketika Duan Lingtian melucuti haknya untuk tinggal di halaman kelas terkemuka untuk siswa 10 bintang di Akademi Kabut Tersembunyi. Meskipun Duan Lingtian telah melakukannya sesuai dengan aturan akademi, Zhong Keki dan klan Zhong menaruh dendam padanya. Untuk masalah ini, klan Zhong bahkan mengirim prajurit kematian mereka untuk membunuh Duan Lingtian. Faktanya, jika klan Zhong tidak mengirim prajurit kematian untuk membunuh Duan Lingtian tidak akan membunuh Zhong Keki. Namun, tindakan Zhong Keki dan klan Zhong telah melewati batasnya. Oleh karena itu, jika dia bertemu dengan Zhong Keki, dia tidak akan ragu untuk membunuh Zhong Keki. Bibirnya menyunggingkan senyuman ketika dia memikirkan tentang tidak ada aturan yang melarang siswa untuk saling menyerang. Zhong Keki secara alami tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Pada saat ini, dia baru saja menerima pesan dari Zhong San, tuan ketiga dari klan Zhong, meminta dia dan Zhong Heliang untuk segera meninggalkan tempat percobaan siswa 10 bintang dan tetap dekat dengan Zuchun. Kenapa, Paman ketiga? Zhong Keki bingung dengan pesan Zhong San. Dia tidak mengerti mengapa dia dan Zhong Heliang harus segera meninggalkan tempat persidangan. Zhong Heliang, yang bertemu kembali dengan Zhong Keki belum lama ini, juga bingung setelah Zhong Keki menyampaikan pesan Zhong San kepadanya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah sebelum dia bertanya, "Tuan Muda Keki, apa yang terjadi? Mungkinkah Duan Lingtian masih hidup?" Ekspresi Zhong Keki menjadi gelap. Dia berkata dengan gigi terkatup, "Kamu benar. Tidak hanya dia hidup, tetapi 17 prajurit kematian, yang semuanya adalah dewa tingkat lanjut, juga mati. Ini termasuk Penatua Suer." Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia terus berkata, "Begitu saya mengetahui identitas orang yang membantu Duan Lingtian, saya tidak akan membiarkan dia pergi." Zhong Heliang berspekulasi dengan keras, mungkinkah itu anggota dari 10.000 daun sekte? Bagaimanapun juga, Hou Qingning tampaknya berniat berteman dengan Duan Lingtian. Itulah yang paman ketiga pikirkan pada awalnya. Namun, ketika Penatua Suer meninggal, Chen Feng, Penatua kelima dari 10.000 sekte daun, dan anak buahnya telah kembali ke kota Skywine. Chen Feng adalah satu-satunya yang mampu membunuh Penatua Suer, tetapi telah terbukti bahwa dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Hou Qingning dan 10.000 sekte daun terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, mari kita pergi dulu. Kita harus menyerah pada percobaan kali ini. Sedikit keengganan terdengar dalam suara Zhong Keki saat dia berbicara. Meskipun demikian, dia masih mematuhi perintah Zhong San dan meninggalkan lapangan percobaan, kembali ke tempat para guru berada. "Guru Yu, kami terluka jadi kami meninggalkan lapangan percobaan." Zhong Keki dan Zhong Heliang tampak dalam kondisi yang buruk ketika mereka bertemu dengan para guru dari Akademi Kabut Tersembunyi. Darah menodai sudut bibir mereka. Agar terlihat lebih meyakinkan, mereka sengaja melukai diri sendiri, mencari alasan yang sah untuk keluar dari persidangan. Yu Qiansan langsung mengangguk. "Beri saya poin akumulasi token Anda." "Ya, Guru Yu." Setelah keduanya dengan patuh mengembalikan token mereka, mereka berdiri di sebelah Zuchun. "Paman Zuchun," Zhong Keki menyapa Zuchun dengan hormat. Bagaimanapun, Zuchun adalah pamannya melalui pernikahan dengan bibinya. Zuchun berkata melalui transmisi suara, "Saya berasumsi Anda sudah mendengar tentang apa yang terjadi, kan?" Kakak ketiga berkata dia akan berbicara denganmu. "Ya, namun, saya ingin tahu siapa yang membantunya." Zhong Keki bertanya. Zuchun tersenyum kecut sebelum berkata, "Saya khawatir dia mungkin orang yang membunuh prajurit kematian."
Para prajurit kematian mati satu demi satu dengan tidak banyak waktu berlalu di antaranya. Sepertinya Duan Lingtian memburu mereka dan membunuh mereka satu demi satu. Mustahil, Zhong Keki berkata dengan percaya diri, dia mungkin bisa membunuh yang lain, tapi dia pasti tidak bisa membunuh Elder Sue'er. Anda menyadari kekuatan Elder Sue'er. Tidak mungkin dia membunuh Penatua Sue'er. Aku mengerti, tapi masih ada kemungkinan dia melakukannya. Jika dia membunuh Penatua Sue'er, itu membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang dia biarkan. Zuchun berkata dengan sungguh-sungguh, dengan itu, dia akan dapat bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi sebelumnya dan menjadi murid inti mereka. Menjadi murid inti Sekte Kabut Tersembunyi sebelumnya. Maksud kamu apa? Zhong Keki menyipitkan matanya saat ekspresinya berubah. Dia mencoba untuk tenang dan berkata, tidak mungkin dia membunuh Penatua Sue'er. Seseorang pasti telah membantunya. Namun demikian, jika dekan tidak dapat menemukan orang yang membantunya, dekan pasti akan merekomendasikan dia untuk menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Namun, dia masih harus lulus ujian sebelum dia secara resmi diterima sebagai murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi, kata Zuchun. Tidak mungkin baginya untuk memiliki bakat bawaan atau keterampilan pemahaman yang tinggi untuk lulus ujian. Zhong Keki berkata dengan jijik. Namun, di dalam hatinya, kegelisahan mulai muncul di hatinya. Setelah itu, Zhong Keki mengirim pesan kepada pamannya, Zhong San. Paman ketiga, Duan Lingtian harus mati. Terlepas dari apakah dia mampu melewati ujian untuk menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi atau tidak, keberadaannya merupakan ancaman besar bagi klan Zhong. Zhong Keki merasa lega saat menerima jawaban Zhong San yang menyatakan persetujuannya. Bagaimanapun, konflik antara klan Zhong dan Duan Lingtian dimulai olehnya. Jika Duan Lingtian tumbuh lebih kuat di masa depan, tidak diragukan lagi dia akan menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya. Selama beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian terus membunuh monster yang ditemuinya. Dalam hati, dia masih berharap bertemu dengan Zhong Keki. Sayangnya, dia hanya bertemu dengan kekecewaan. Dia telah bertemu dengan banyak siswa bintang 10 selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak satupun dari mereka adalah Zhong Keki. Dia pasti telah menerima pesan dari klannya karena kematian prajurit kematian mereka dan meninggalkan tempat percobaan. Untungnya, mereka tidak segera menemukan mutiara jiwa milik para prajurit kematian sebelum aku selesai membunuh mereka. Memang benar bahwa klan Zhong tidak menemukan mutiara jiwa yang hancur pada waktunya, mengakibatkan kematian semua 17 prajurit kematian. Biasanya, mutiara jiwa para pejuang kematian ditempatkan di area yang ditentukan. Para pemimpin dari berbagai kelompok prajurit kematian bertanggung jawab untuk memantau mutiara jiwa bawahan mereka. Namun, karena Sue'er telah memimpin timnya dalam sebuah misi, tidak ada yang tersisa untuk memantau Sol Peal mereka. Hanya ketika klan Zhong menemukan tidak ada prajurit kematian yang mereka kirim yang menanggapi pesan mereka, mereka terpikir untuk memeriksa mutiara jiwa para prajurit kematian. Waktunya habis. Uji coba untuk siswa 10 bintang akhirnya berakhir. Sebelum persidangan berakhir, Duan Lingtian membutuhkan waktu lama sebelum akhirnya menemukan monster lain dan membunuhnya. Kemudian, dia meninggalkan tempat persidangan. Setelah percobaan, jumlah monster di tempat percobaan telah berkurang drastis setelah dibunuh oleh siswa 10 bintang dari Akademi Kabut Tersembunyi. Bab 3650, akhir dari percobaan Duan Lingtian bertemu dengan lebih dari selusin siswa bintang 10, tidak termasuk Zhong Keki, Ding Yan, Hou Qingning, dan Liu Jin dari klan Zhong. Selusin siswa bintang 10 sudah menyumbang setengah dari siswa 10 bintang Akademi Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian baru saja meninggalkan lapangan percobaan dan menuju sekelompok siswa bintang 10 yang berkumpul ketika dia mendengar seseorang memanggilnya dari kejauhan. Dia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Ding Yan. Ketika Ding Yan melihat bahwa Duan Lingtian selamat dari persidangan tanpa tanda-tanda cedera, dia menghela nafas lega. Melihat senyum lega di wajah Ding Yan, Duan Lingtian merasa sedikit tergerak. Meskipun dia bisa dianggap berteman dengan Ding Yan, hubungan mereka tidak berjalan dalam. Bagi Ding Yan yang begitu peduli dengan keselamatannya benar-benar mengejutkan. Kamu keluar agak cepat. Duan Lingtian tersenyum pada Ding Yan. Pada saat ini, dia juga menemukan 4 guru dari Akademi Kabut Tersembunyi, yang juga merupakan pendamping untuk persidangan, menatapnya.
Dia melihat Yukian San menatapnya dengan mata cerah sementara sedikit keheranan terlihat di mata dua guru lainnya. Adapun Zuchun, meskipun tampak tenang secara lahiriah, emosinya melonjak di dalam hatinya. Ding Yan menggelengkan kepalanya. Saya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk pergi. Mengatakan itu, ada beberapa yang pergi sebelum waktunya. Kemudian, matanya beralih ke Zhong Keki dan Zhong Heli yang sebelum dia melanjutkan berkata, saya mendengar bahwa mereka meninggalkan pengadilan sebelum waktunya karena mereka terluka. Namun, berdasarkan penampilan mereka, luka mereka pasti sangat ringan sehingga tidak membuat mereka harus meninggalkan tempat persidangan sama sekali. Duan Lingtian melirik Zhong Keki dan Zhong Heliang, tidak terkejut dengan kata-kata Ding Yan. Lagi pula, begitu klan Zhong menemukan kematian prajurit kematian mereka, tidak ada keraguan klan akan segera menghubungi Zhong Keki dan Zhong Heliang, meminta mereka untuk meninggalkan tempat percobaan. Klan Zhong secara alami tidak tahu Duan Lingtian bertanggung jawab atas kematian prajurit kematian klan mereka. Dia telah membunuh mereka begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengirim jimat komunikasi kembali ke klan. Dia yakin klan Zhong tidak tahu apakah dia atau seorang pembantu yang telah membunuh prajurit kematian klan mereka. Meskipun demikian, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas kematian prajurit kematian, klan pasti akan memerintahkan Zhong Keki untuk segera meninggalkan tempat percobaan, karena takut akan keselamatannya. Jadi mereka meninggalkan tempat percobaan sebelumnya. Ya, aku pasti akan membalas budi ini kepada keluargamu. Terus berdoa semoga kamu seberuntung hari ini, kata Duan Lingtian kepada Zhong Keki melalui transmisi suara. Kemudian, Duan Lingtian menatap Zhong Keki dengan tatapan tajam yang menyebabkan Zhong Keki bergidik ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga untuk sesaat, dia berpikir, mungkin, dia harus melupakan konfliknya dengan Duan Lingtian. Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Kemudian, dia buru-buru mengirim pesan kepada ayahnya, Zhong Er, dan paman ketiganya, Zhong San, memberitahu mereka tentang ancaman Duan Lingtian secara berlebihan. Jika Duan Lingtian tidak mati, tidak apa-apa jika sesuatu terjadi padaku, tapi aku hanya khawatir dia akan mengejar klan Zhong. Ketika Zhong Er dan Zhong San menerima pesan Zhong Keki, kedua mata mereka memancarkan niat membunuh. Mereka berdua adalah Raja Dewa sehingga orang lain di sekitar mereka dapat dengan mudah merasakan niat membunuh mereka. Zhong Da, pemimpin klan dari klan Zhong, adalah orang pertama yang bertanya, kakak kedua, apa yang terjadi? Zhong Er buru-buru menceritakan kata-kata Zhong Keki, menyebabkan ekspresi Zhong Da menjadi dingin. Mirip dengan dua saudara laki-lakinya, niat membunuh juga muncul di matanya. Dia berkata, tunggu sampai saya membuat rencana. Kita harus membunuh Duan Lingtian. Kalau tidak, dia hanya akan membawa masalah bagi klan kita di masa depan. Awalnya, Zhong Da, tidak seperti yang lain, tidak terlalu peduli dengan Duan Lingtian. Namun, dia mulai menganggap serius masalah ini ketika dia mengetahui bahwa Murong Sui Feng bermaksud merekomendasikan Duan Lingtian untuk menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Dengan ini, dia tahu bahwa jika tidak ada yang dilakukan tentang Duan Lingtian, itu pasti akan membawa bencana bagi klan di masa depan. Lagi pula, jika seorang murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi diberi waktu untuk menjadi dewasa, menghancurkan klan Zhong akan semudah membalikkan tangan. Duan Lingtian tidak menyadari keributan yang dia sebabkan di klan Zhong. Bahkan jika dia sadar, dia tidak akan peduli sama sekali. Sejak klan Zhong mengirim prajurit kematian mereka untuk mengejarnya, dia sudah bertekad untuk membunuh mereka. Antara dia dan mereka, hanya satu dari mereka yang diizinkan untuk hidup. Ini adalah pertama kalinya sejak dia datang ke Tanah Energi Mendalam bahwa dia berencana untuk memusnahkan seluruh kekuatan. Lagi pula, bahkan ketika dia membalas desa selatan desa klan Duan, dia hanya membunuh pelakunya yang bertanggung jawab dan tidak memusnahkan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Namun, kali ini berbeda. Zhong Keki dan klannya telah bertindak melawannya, mencoba membunuhnya. Pada saat ini, Hou Qingming juga mencari Duan Lingtian. Setelah melihat Duan Lingtian tidak terluka, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, aku lega melihatmu baik-baik saja. Aku khawatir kamu akan mati di sana. Setelah mengatakan itu, Hou Qingming tidak bertele-tele dan dengan belak-belakan bertanya, jadi apa yang terjadi pada akhirnya? Apakah klan Zhong bergerak melawanmu? Hou Qingming berasal dari kekuatan peringkat raja yang setara dengan klan Zhong.
Meskipun klan Zong adalah tiran lokal kota Skywine, dia secara alami tidak takut pada klan. Lagi pula, dia tahu klan tidak akan berani melawannya dengan gegabah. Duan Lingtian menjawab tanpa nada, seperti yang kamu duga. Mereka mengirim sekelompok prajurit kematian untuk membunuhku. Sayangnya, mereka semua mati. Mereka semua mati. Hou Qingning berseru, kamu membunuh mereka semua. Hou Qingning tidak akan terkejut jika Duan Lingtian membunuh dua dewa tingkat lanjut sendirian. Namun, dia yakin klan Zong pasti telah mengirim lebih dari 2 prajurit kematian untuk membunuh Duan Lingtian kali ini. Dia tidak menyangka Duan Lingtian mampu membunuh semua prajurit kematian. Pada awalnya, saya menemukan beberapa dari mereka menyembunyikan kehadiran mereka dan membuntuti saya, jadi saya segera menyingkirkan mereka. Semakin banyak dari mereka muncul kemudian, dan saya menyingkirkan mereka juga, kata Duan Lingtian dengan santai. Mereka menyembunyikan kehadiran mereka, tetapi Anda menemukannya. Hou Qingning tercengang. Dia tidak terkejut bahwa prajurit kematian telah menyebar untuk mencari Duan Lingtian. Bagaimanapun, bergerak dalam kelompok besar hanya akan menarik perhatian. Namun, dia terkejut bahwa Duan Lingtian berhasil mendeteksi kehadiran prajurit kematian bahkan setelah mereka menyembunyikan kehadiran mereka. Setelah beberapa saat, Hou Qingning berkata dengan lega, untungnya, klan Zong tidak mengirim pemimpin prajurit maut di klan mereka ke sini. Kalau tidak, itu akan sulit bagimu. Duan Lingtian hanya tersenyum mendengar kata-kata, pemimpin prajurit kematian. Dia agak yakin dia telah membunuh pemimpin prajurit kematian dari klan Zong. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada Hou Qingning. Bagaimanapun, mampu melakukan prestasi seperti itu hanya akan mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan selama pertarungannya dengan Hong Jun. Segera setelah itu, semua siswa 10 bintang akhirnya berkumpul. Sebagian besar dari mereka baik-baik saja, dan hanya beberapa dari mereka yang terluka. Serahkan token akumulasi poinmu, kata Yu Qiansan. Duan Lingtian dan yang lainnya dengan patuh mengembalikan token. Ekspresi Yu Qiansan tetap sama saat dia mengumpulkan token dari para siswa. Namun, ketika dia menerima token Duan Lingtian, ekspresinya segera berubah begitu dia merasakan poin yang telah dikumpulkan Duan Lingtian. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Reaksi Yu Qiansan tidak luput dari perhatian yang lain, membuat mereka menoleh untuk melihat Duan Lingtian juga. Apa yang terjadi? Guru Yu Qiansan terlihat cukup terkejut. Aku benar-benar penasaran. Apa yang bisa membuat Guru Yu terlihat begitu terkejut? Itu pasti poin yang Duan Lingtian kumpulkan, kan? Siswa 10 bintang berdiskusi di antara mereka sendiri, penasaran. Demikian pula, 3 guru akademi tersembunyi lainnya juga penasaran. Pada akhirnya, salah satu guru tidak bisa lagi menahan diri sehingga dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Yu, berapa banyak poin yang dikumpulkan Duan Lingtian? Kamu akan tahu sendiri begitu peringkatnya keluar, jawab Yu Qiansan sambil tersenyum, mempertahankan ketegangannya. Dengan itu, Yu Qiansan memimpin para guru dan siswa yang penasaran kembali ke Akademi Kabut Tersembunyi. Selama perjalanan, Hou Qingning pindah ke sebelah Duan Lingtian dan bertanya, Duan Lingtian, berapa banyak poin yang Anda kumpulkan? Pasti mengejutkan bagi Guru Yu untuk terlihat sangat terkejut, Duan Lingtian hanya tersenyum juga. Bahkan sebelum meninggalkan tempat percobaan, dia tahu poinnya akan jauh melampaui siswa lain. Bagaimanapun, kecepatannya membunuh monster bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Hou Qingning, Hong Jun, dan yang lainnya. Ketika Hou Qingning melihat tanggapan Duan Lingtian, dia berkata, sedikit jengkel, sepertinya kamu mencoba membuat semua orang dalam ketegangan seperti Guru Yu. Kemudian, Hou Qingning mengalihkan perhatiannya ke Ding Yan dan bertanya, Ding Yan, berapa banyak poin yang kamu kumpulkan kali ini? 8.000 poin, jawab Ding Yan. Hou Qingning mengangguk sedikit. Tidak buruk, Anda akan dapat melewati 10.000 poin segera. Bagaimana denganmu? Ding Yan bertanya sebagai balasannya. Hou Qingning tersenyum sebelum berkata, ini lebih baik dari sidang sebelumnya. Kali ini, saya mengumpulkan lebih dari 20.000 poin. Lebih dari 20.000 poin. Seru Ding Yan. Kemudian, dia berkata, selama percobaan sebelumnya, bahkan peringkat teratas tidak berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 poin, kan?